Secara tak terduga pulang kerja lebih awal, aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri ibu mertuaku diam-diam menuangkan sebungkus racun tikus berwarna merah muda pucat ke dalam panci bubur ayam yang selalu ia katakan dimasak khusus untukku sebagai penambah stamina. Seketika, aku berpura-pura merasakan sakit perut yang luar biasa, menyerahkan mangkuk bubur beracun itu kepada adik iparku yang sedang kelaparan. Tengah malam, sirene ambulans meraung-raung di depan rumah. Ibu mertuaku menjerit putus asa saat melihat putri kandungnya kejang-kejang dengan mulut berbusa di lantai. Mengapa aku bisa begitu berdarah dingin membiarkan adik iparku menyantap bubur maut itu? Hari itu adalah Jumat sore, langit Jakarta dipenuhi awan hitam pekat. Angin berembus kencang melalui celah-celah jendela kaca gedung kantor, menandakan badai besar akan segera tiba. Selama seminggu ini aku terus merasa pusing dan mual. Pagi ini setelah memeriksakan diri ke klinik, dokter memberitahu bahwa aku telah hamil hampir 2 bulan. Memegang hasil USG di tangan, hatiku dipenuhi perasaan yang tak terlukiskan. Aku dan suamiku, Bima, telah menikah selama 3 tahun, melewati berbagai upaya pengobatan, dan baru sekarang kami mendapatkan kabar bahagia ini. Seharusnya aku berniat merahasiakannya untuk mengadakan pesta kecil malam ini sebagai kejutan untuk Bima dan seluruh keluarga mertuaku. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk meminta izin pulang kerja lebih awal dan langsung mengendarai mobil ke rumah. Mobil meluncur memasuki halaman luas sebuah villa di klaster perumahan mewah di kawasan Bumi Serpong Damai, BSD. Rumah ini adalah hasil kerja kerasku, tabungan dari jerih payahku membangun rantai butik fashion rancanganku sendiri sebelum menikah. Namun, sejak Bima dengan alasan berbakti kepada orang tua memboyong ibunya, Bu Wati, dan Dewi, adik perempuannya yang baru lulus dan masih menganggur, untuk tinggal bersama, rumah ini tak pernah sehari pun merasakan kedamaian. Aku membuka kunci pintu dengan sidik jari, sengaja melangkah sepelan mungkin untuk memberikan kejutan. Ruang tamu sepi, di atas meja masih berserakan kulit kuaci dan gelas-gelas bekas jus jeruk milik Dewi. Dari arah dapur, aroma bubur ayam yang gurih berpadu dengan wangi daun bawang tercium begitu semerbak. Aku hendak memanggil, tetapi tiba-tiba terhenti saat mendengar suara bisik-bisik dari balik pintu kaca dapur. Suara Bu Wati dan Dewi terdengar. Pelan namun tajam, cukup jelas untuk ku dengar tanpa terlewat satu kata pun. Cepat Bu, sebentar lagi nenek sihir itu pulang. Ibu sudah tuang semuanya kan? Jangan sampai kurang, nanti dia cuma sakit perut, gagal semua rencana Mas Bima. Mulutmu itu, kecilkan sedikit. Ibu tahu, racun jenis ini ibu pesan khusus dari orang di pedalaman. Cukup 1 sendok teh saja sudah bisa mengantar nyawa. Apalagi ini ibu tuang 1 bungkus penuh. Kalau dia sudah makan semangkuk bubur ayam ini, dewa pun tak akan bisa menolongnya. Minggir kau, biar ibu aduk sampai larut. Darah di tubuhku seakan membeku. Kedua kakiku terpaku di lantai keramik yang dingin. Aku menyandarkan tubuhku ke dinding di samping kulkas, membekap mulutku erat-erat agar tidak terisak. Melalui celah tirai, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Bu Wati sedang mengaduk panci bubur ayam di atas kompor dengan panik. Di samping talenan, sebuah kemasan plastik berwarna merah muda pucat dengan gambar tengkorak tergeletak begitu saja. Racun tikus. Mereka memasukkan racun tikus ke dalam buburku. Pikiranku berputar. Dadaku sesak hingga sulit bernapas. Mengapa? Mengapa orang-orang yang tinggal di bawah satu atap, makan dari piring yang sama, dan menghabiskan uang hasil jerih payahku bisa begitu kejam ingin merenggut nyawaku? Ucapan Dewi tadi terngiang-ngiang di otakku, gagal semua rencana Mas Bima. Bima suamiku, juga tahu soal ini, bahkan, dialah dalangnya. Coba ibu pikir, kalau si Laras itu mati, villa ini, seluruh rantai butik fashionnya yang menghasilkan banyak uang itu akan jadi milik siapa? Bukankah semuanya akan jatuh ke tangan Mas Bima? Saat itu, Mas Bima akan dengan mudah membaginya untuk kita, Bu. Aku akan minta dibelikan mobil baru biar teman-temanku melongo. Hidup dengan kakak ipar yang pelit dan perhitungan seperti dia, aku sudah muak. Ya, ibu sedang melakukannya. Kau pikir ibu suka dengan wajahnya yang angkuh itu? Selalu merasa hebat karena bisa menghasilkan uang lalu memandang rendah keluarga suami. Mas Bima sudah merencanakan semuanya dengan matang. Asalkan dia meninggal secara wajar karena keracunan makanan, polisi tidak akan mempersulit kita. Sudah, kau keluar saja ke ruang tamu, nonton TV. Ibu akan tuang ke mangkuk biar agak dingin pas dia pulang nanti. Kenyataan yang telanjang dan mengerikan terpampang di depan mataku membuatku nyaris tumbang. Ternyata di balik selubung keluarga yang harmonis, di balik panggilan ibu dan nak yang manis setiap hari, mereka menganggapku tak lebih dari sebuah tambang emas yang harus dilenyapkan untuk dirampas hartanya. Anakku. Aku memegang perut bagian bawahku. Aku sedang mengandung darah daging dari keluarga iblis ini.
Jika aku masuk dan memakan bubur itu, bukan hanya aku, tapi juga makhluk kecil tak berdosa ini akan mati mengenaskan tanpa ada yang tahu. Api amarah yang membara membakar habis semua kelemahanku. Aku bisa saja menyerbu masuk, membalikkan panci bubur itu, menampar wajah mereka berdua, dan melapor ke polisi. Tapi tidak, jika aku melakukannya sekarang, mereka akan mengelak. Mereka akan bilang aku berhalusinasi. Akan berkata itu hanya sebungkus bumbu. Atau paling banter Bu Wati akan berakting pikun dan salah menuang. Orang-orang ini terlalu licik, aku tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku harus membuat mereka merasakan neraka yang telah mereka siapkan untukku. Aku mundur perlahan, melangkah keluar dari pintu utama, menutupnya dengan lembut, lalu berdiri di teras dan menarik napas dalam-dalam. Sekitar 5 menit kemudian, aku sengaja menghentakkan tumit sepatuku keras-keras di teras, membuka pintu dengan kasar, dan bersuara dengan nada lelah namun cukup keras untuk terdengar sampai ke dapur. Bu, Dewi, aku pulang. Dari dapur, Bu Wati berlari keluar dengan ramah, masih memegang sendok sayur, wajahnya tersenyum begitu tulus hingga membuatku mual. Oh, Laras sudah pulang, nak? Kok tumben pulang cepat? Ya ampun, lihat wajahmu pucat sekali. Kerja terlalu keras, ya? Ibu baru saja selesai memasak bubur ayam biji teratai yang enak sekali. Ibu sudah tuangkan ke mangkuk di meja supaya agak dingin. Ayo cuci tangan dan langsung makan selagi hangat untuk memulihkan tenaga, nak. Enak ya, kakak ipar. Ibu tidak pernah memasakkan bubur untukku. Dari pagi aku belum makan apa-apa, lapar sekali sampai pusing. Ibu pilih kasih sekali sama Kak Laras. Dewi melangkah dari ruang tamu, mengusap-usap perutnya sambil melirik mangkuk bubur ayam yang mengepul di meja makan. Dia sedang berakting, memainkan drama yang sempurna untuk membujukku makan. Melihat dua wajah penuh harap dari ibu dan anak itu, aku menahan rasa jijik dan perlahan berjalan ke meja makan. Aku menarik kursi, duduk, dan mengambil sendok untuk mengaduk bubur perlahan. Aromanya harum, tetapi di dalamnya tersembunyi kematian yang paling kejam. Aku mengangkat sendok bubur ke dekat mulutku. Sudut mata Bu Wati dan Dewi berbinar. Mereka menahan napas, menunggu saat aku menelan racun itu. Namun, tepat saat sendok menyentuh bibirku, aku tiba-tiba melepaskan tanganku. Sendok jatuh berdentang ke dalam mangkuk. Aku memegangi perutku, meringis, dan mengeluarkan erangan kesakitan. Aduh, sakit sekali, Bu. Perutku tiba-tiba kram seperti ini. Aduh, Bu Wati terkejut. Senyum di bibirnya memudar. Ia bergegas mendekat. Wajahnya sedikit panik tetapi masih berusaha memaksa. Kenapa, nak? Kalau sakit perut justru harus makan bubur biar perutnya tenang. Coba makan beberapa suap, buburnya ibu masak lama sekali, butuh banyak usaha. Makanlah, nanti ibu ambilkan obat. Tidak bisa, Bu. Sakit sekali, rasanya mual sekali. Kalau aku menelannya sekarang, pasti akan kumuntahkan semua. Aku meringis sambil memegangi perut, sengaja berjalan terhuyung-huyung berpegangan pada kursi. Aku melirik Dewi, yang sedang menelan ludah menatap mangkuk bubur. Sebuah rencana senjata makan tuan terlintas di benakku. Dewi, tadi kamu bilang lapar sampai pusing, kan? Kakak lagi sakit perut, tidak bisa makan. Kalau dibuang, sayang sekali usaha ibu memasaknya. Kamu makan saja bubur ini untuk kakak, ya. Kakak mau ke kamar istirahat sebentar. Wajah Dewi langsung berubah. Ia mundur selangkah, melambaikan kedua tangannya, matanya menunjukkan ketakutan yang jelas. Jangan, Kak. Bubur ini kan ibu masak untuk kakak, untuk penambah tenaga. Mana mungkin aku memakannya, tiba-tiba aku merasa kenyang. Kakak simpan saja, nanti kalau sudah baikan baru makan. Benar itu, kamu ini gila ya, Dewi? Bubur kakak iparmu kok mau kamu makan? Kalau tidak dimakan sekarang simpan saja, nanti malam bisa dipanaskan lagi. Sudah, Laras, ke kamar saja istirahat, nak. Melihat kepanikan mereka menolak, aku semakin yakin betapa berbahayanya mangkuk bubur ini. Aku berpura-pura bersandar di bahu Dewi, suaraku lemah namun penuh paksaan. Dewi, kenapa sungkan sama kakak? Kemarin kamu minta dibelikan tas Gucci seharga 50 juta rupiah, kan? Kakak belum setuju, kan? Sekarang, kalau kamu habiskan bubur ini untuk menyenangkan ibu, sore ini juga kakak transfer uangnya biar kamu bisa beli sendiri. Kakak sakit sekali sampai tidak bisa berdiri lagi. Apa kamu tega melihat ibu sedih karena harus membuang bubur yang dimasak seharian? Mendengar tas seharga 50 juta, mata Dewi berbinar, keserakahan langsung mengalahkan rasa takutnya. Dalam benaknya, ia mungkin berpikir panci bubur sebesar itu, ibunya hanya menaruh racun di satu sudut, atau mungkin ia berpikir racun tikus bekerja lambat, makan beberapa suap tidak akan langsung mati. Nanti tinggal muntahkan saja, pikirnya. Benarkah, Kak? Kakak janji transfer uangnya untuk beli tas, ya? Baiklah, kasihan melihat kakak lemas begitu. Biar aku yang habiskan agar ibu tidak sedih. Kakak naik saja ke kamar. Istirahat.
Dewi, apa yang kau lakukan? Jangan dimakan. Muntahkan sekarang juga. Bu Wati panik bukan main. Ia berlari untuk menepis mangkuk bubur itu, tetapi Dewi, karena takut aku berubah pikiran soal tas dan juga karena lapar, dengan cepat menyambar mangkuk itu dan melahapnya. Buburnya enak, rasanya gurih. Dewi melahap hampir setengah mangkuk di depan mata ibunya yang menatap ngeri. Bubur buatan ibu enak sekali, Kak. Kakak ke kamar saja. Ingat ya, transfer uang tasnya. Dewi berkata sambil mengunyah dan tertawa, sama sekali tidak menyadari malaikat maut sedang mengetuk pintunya. Aku mengangguk pelan, memegangi perut, dan berbalik menaiki tangga. Begitu menghilang di balik tikungan, aku mendengar suara tamparan keras dari dapur, diikuti oleh jeritan histeris Bu Wati. Dasar bodoh, muntahkan sekarang juga. Muntahkan, ya Tuhan, kenapa kau makan benda itu? Cepat ke kamar mandi, muntahkan. Ibu kenapa sih? Kenapa ibu menamparku? Cuma bubur sedikit saja, ibu bersikap seolah aku makan racun. Aku berdiri di puncak tangga, sudut bibirku membentuk senyum dingin. Drama ini baru saja dimulai. Aku mengeluarkan ponsel, diam-diam menekan tombol rekam suara, dan menunggu. Dewi pasti sedang mencoba memuntahkannya. Tetapi dengan dosis yang cukup untuk membunuh orang dewasa yang mereka masukkan, usaha lemah itu tidak akan ada gunanya. Aku masuk ke kamar tidur, mengunci pintu rapat-rapat, dan dengan santai menuang segelas air hangat untuk diriku sendiri. Aku membuka ponsel, memeriksa sistem kamera tersembunyi yang diam-diam telah kupasang di seluruh rumah bulan lalu setelah menyadari beberapa perhiasanku hilang tanpa jejak. Dan sungguh luar biasa, kamera di dapur telah merekam dengan jelas seluruh momen saat Bu Wati merobek kemasan dan menaburkan racun tikus ke dalam panci bubur. Bukti kuat sudah ada di tanganku. Seperti yang kuduga, sekitar 30 menit kemudian, dari lantai bawah mulai terdengar suara rintihan kesakitan. Awalnya hanya erangan pelan, lalu berubah menjadi jeritan mengerikan, disusul suara meja dan kursi yang berjatuhan. Ah, Bu, perutku sakit sekali, panas. Bu, tolong aku, ususku seperti terpotong-potong. Tolong aku, Bu, Dewi, kamu kenapa? Ya Tuhan, mulutmu berbusa. Jangan buat ibu takut. Tolong, siapa saja. Tolong anakku. Bima, di mana kamu? Pulang sekarang, selamatkan adikmu. Jeritan memilukan Bu Wati merobek keheningan kompleks villa mewah itu. Aku perlahan membuka pintu kamar, melangkah ke lorong, dan melihat ke bawah. Pemandangan di ruang tamu tak ubahnya sebuah film horor. Dewi terbaring kejang-kejang di lantai kayu, kedua tangannya mencengkeram perut, matanya terbelalak putih. Dari sudut mulutnya, busa putih bercampur darah mulai keluar. Seluruh tubuhnya kejang hebat, kakinya menendang-nendang ujung meja. Bu Wati terduduk lemas di lantai, rambutnya acak-acakan, memeluk erat putrinya sambil menangis hingga suaranya serak. Ia menampar-nampar pipi Dewi, tetapi Dewi sudah tidak sadarkan diri. Bau busuk karena kehilangan kontrol buang air dari tubuh Dewi menyengat dengan kuat. Melihatku turun tangga dengan wajah tenang, Bu Wati seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Ia merangkak ke kaki tangga, menatapku dengan mata merah penuh kebencian namun berurai air mata. Laras, panggil ambulans, selamatkan Dewi. Dia sekarat, dia keracunan, selamatkan adikmu nak. Aku berdiri di atasnya, menatapnya dengan tatapan dingin tanpa sedikit pun rasa kasihan. Aku mengeluarkan ponsel dari sakuku tetapi tidak langsung menekan nomor darurat. Aku menuruni beberapa anak tangga lagi, membungkuk dan menatap tajam wajah wanita jahat yang sedang berlutut di kakiku. Keracunan? Aneh sekali. Bubur yang ibu masak khusus untukku, kenapa Dewi yang makan malah keracunan mematikan? Atau jangan-jangan, ibu salah memasukkan sesuatu ke dalamnya? Bu Wati tercekat. Wajahnya menegang karena panik dan takut. Ia tahu aku telah menyadari sesuatu, tetapi nyawa putrinya yang berada di ujung tanduk membuatnya tidak punya pikiran untuk mengelak. Aku mohon padamu. Kau boleh bilang apa saja, panggil ambulans dulu. Dia adik iparmu. Kalau dia mati, hidupmu juga tidak akan tenang. Aku menekan nomor 119, dengan jelas menyebutkan alamat, lalu menutup telepon. Tengah malam, sirena ambulans meraung memecah keheningan, berhenti tepat di depan gerbang rumahku. Petugas medis bergegas masuk, meletakkan Dewi di atas tandu. Seluruh tubuhnya sudah membiru, napasnya tersengal-sengal, benar-benar tidak sadarkan diri. Bu Wati menangis histeris, berlari mengikuti tandu dengan kaki telanjang. Aku mengambil jaket, dengan santai mengunci pintu rumah, lalu masuk ke mobilku dan mengikuti ambulans. Duduk di dalam mobil, menatap lampu merah yang berputar di depanku, senyum sinis tanpa sadar terukir di bibirku. Mereka pikir aku adalah domba jinak yang pasrah untuk disembeli dan dirampas hartanya? Mereka salah besar. Bubur maut ini hanyalah hidangan pembuka. Suamiku, Bima,
dalang keparat yang sedang dalam perjalanan bisnis itu, ketika ia kembali dan dihadapkan pada pemandangan adiknya terbaring di ruang perawatan intensif dan ibu kandungnya menghadapi ancaman penjara, ia akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan semua yang ia rencanakan untuk direbut. Permainan ini, akulah yang akan menentukan aturannya. Lorong unit perawatan intensif Rumah Sakit Umum Daerah pada pukul 2 pagi terasa dingin dan sunyi mencekam. Cahaya lampu neon putih memantul di lantai keramik, menciptakan kilatan-kilatan tajam. Bau desinfektan dan alkohol medis yang pekat menusuk hidung, membuat perutku yang sedang mual karena morning sickness bergejolak. Aku duduk diam di kursi plastik biru di sudut lorong, kedua tangan memeluk jaket tipis, mataku menatap tenang ke arah pintu kaca buram ruang gawat darurat. Di dalam sana, para dokter sedang berjuang keras membersihkan lambung Dewi, merebut kembali nyawanya. Adik iparku yang tercinta itu baru saja melahap habis semangkuk bubur ayam beracun tikus yang disiapkan ibu kandungnya untukku. Sekitar 3 meter dariku, Bu Wati tergeletak lunglai di lantai yang dingin. Ia tidak lagi mempertahankan citra angkuh seorang ibu mertua yang berkuasa. Rambutnya acak-acakan, basah oleh keringat, blus sutra yang dikenakannya berantakan, penuh noda kotoran dan busa dari mulut Dewi tadi. Ia memukul-mukulkan tangan dan kakinya ke lantai, meraung-raung pilu. Suara tangisnya yang tertahan di tenggorokan terdengar seperti lolongan binatang yang terpojok. Sambil menangis, ia diam-diam melirik ke arahku dengan mata merah yang penuh kebencian. Dalam tatapan itu, tersimpan kepanikan, amarah, dan juga ketakutan. Ia takut padaku. Tentu saja, seorang wanita licik namun picik sepertinya kini terperangkap dalam jebakan maut yang ia pasang sendiri. Ia tahu aku menyadari keanehan mangkuk bubur itu. Ia tahu aku sengaja memberikannya pada Dewi, tetapi ia tidak berani membuka mulut untuk memaki atau menuduhku. Karena jika ia berani mengatakan aku sengaja mencelakai Dewi, ia harus menjawab pertanyaan mematikan. Mengapa ada racun tikus di dalam bubur yang khusus dimasak untuk menantunya? Pintu ruang gawat darurat tiba-tiba terbuka. Seorang dokter pria berusia sekitar 50-an keluar, melepaskan masker medisnya, wajahnya tampak lelah dan serius. Bu Wati, seperti pegas yang tertekan, melompat dan terhuyung-huyung mendekat, mencengkeram erat jas putih dokter itu, mulutnya tergagap. Dokter, putri saya, Dewi, bagaimana keadaannya? Apa dia sudah sadar? Tolong selamatkan putri saya. Berapapun biayanya akan saya bayar. Dokter itu mengerutkan kening, melepaskan tangan Bu Wati. Suaranya yang tegas menggema di lorong yang sepi. Keluarga harap tenang. Kami telah melakukan bilas lambung dan memberikan penawar racun darurat. Pasien berhasil melewati masa kritis, nyawanya untuk sementara selamat, tetapi kondisinya masih sangat rumit. Racun yang masuk ke tubuhnya adalah senyawa yang sangat beracun yang ditemukan dalam rodentisida terlarang, menyebabkan pendarahan internal dan kerusakan sistem saraf pusat. Beruntung makanan yang masuk belum sepenuhnya tercerna, tetapi karena toksisitasnya yang sangat kuat, pasien mungkin akan menghadapi gejala sisa berupa kerusakan otak dan gagal ginjal. Saat ini pasien masih dalam keadaan koma, harus menjalani cuci darah terus-menerus. Mendengar kata racun tikus dan koma, kedua kaki Bu Wati lemas. Ia merosot di dinding, jatuh terduduk, matanya terbelalak sebelum akhirnya pingsan. Beberapa perawat harus bergegas datang, mengoleskan minyak angin dan menekan titik di bawah hidungnya untuk memberikan pertolongan pertama. Dokter itu menoleh ke arahku, satu-satunya orang yang masih waras. Ia berdeham, Anda keluarga pasien? Keracunan racun tikus adalah masalah yang sangat serius. Rumah sakit berkewajiban melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk diselidiki apakah ini kecelakaan, bunuh diri, atau ada unsur pidana. Mohon siapkan diri untuk bekerja sama dengan pihak berwenang. Aku berdiri, mengangguk dengan tenang. Baik, dokter, saya mengerti. Saya akan bekerja sama memberikan semua informasi. Sekitar 20 menit kemudian, 2 orang polisi berseragam sudah tiba di lorong rumah sakit. Kehadiran mereka membuat Bu Wati, yang baru saja siuman, begitu ketakutan hingga tubuhnya gemetar, giginya bergemeletuk. Ia menatap kedua polisi itu, lalu menoleh ke arahku dengan tatapan memohon. Sikap angkuh dan sombongnya yang biasa memakiku sebagai menantu kampungan dan mandul, telah lenyap tak berbekas, hanya menyisakan kepengecutan seorang pembunuh. Seorang polisi mendekatiku, mengeluarkan buku catatan, dan mulai bertanya, "Selamat malam Bu, kami menerima laporan dari rumah sakit mengenai kasus keracunan bahan kimia. Anda keluarga dari korban atas nama Dewi. Bisakah Anda jelaskan apa yang korban makan sebelum kejadian dan apakah di rumah ada menyimpan racun tikus?" Bu Wati menahan napas. Kedua tangannya yang gemetar mencengkeram erat kursi plastik. Ia tahu nyawanya, masa depannya, kini sepenuhnya bergantung pada ucapanku. Cukup satu kalimat dariku tentang bubur itu, cukup aku serahkan rekaman kamera keamanan di ponselku,
ia akan langsung diborgol dan menghadapi hukuman penjara seumur hidup karena percobaan pembunuhan. Aku menoleh ke arah Bu Wati, sudut bibirku sedikit terangkat membentuk senyum tak terlihat. Permainan ini, akulah sutradaranya. Menghabisinya sekarang terlalu mudah dan membosankan. Aku ingin dia dan suamiku yang brengsek itu hidup dalam ketakutan. Kehilangan semua yang mereka dambakan, dan menerima hukuman yang paling kejam. Begini Pak, aku memulai dengan suara lembut, berpura-pura bingung dan ketakutan, persis seperti seorang wanita hamil yang menghadapi syok besar. Beberapa hari ini di rumah kami banyak tikus yang merusak barang, jadi ibu mertua saya membeli sedikit racun tikus bubuk dan menyimpannya di sudut dapur. Sore tadi, ibu saya memasak semangkuk bubur ayam untuk keluarga. Mungkin karena ibu saya sudah tua, penglihatannya kurang baik saat mengambil bumbu, ia tidak sengaja menjatuhkan bungkusan racun tikus yang ada di dekatnya ke dalam panci bubur. Adik ipar saya pulang dalam keadaan lapar, tidak tahu apa-apa, lalu langsung memakannya. Semua ini hanyalah kecelakaan yang sangat disayangkan, Pak. Mendengar ucapanku, Bu Wati seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Ia buru-buru merangkak mendekat, menangis histeris, memainkan peran sebagai ibu tua yang pikun dengan sangat meyakinkan. Benar, Pak Polisi. Ini semua karena saya yang sudah pikun. Mata saya sudah rabun, saya kira itu bungkus kaldu bubuk, jadi saya tidak sengaja menuangkannya ke dalam bubur. Saya sudah membunuh anak saya sendiri, Pak. Ya Tuhan, saya hanya punya satu anak perempuan. Bagaimana mungkin saya tega mencelakainya? Tangkap saja saya, Pak, tangkap saya yang tua dan pikun ini. Kedua polisi itu saling berpandangan, mencatat keterangan. Berdasarkan kesaksianku dan tangisan histeris Bu Wati, ditambah fakta bahwa tidak ada yang berpikir seorang ibu akan sengaja meracuni anak kandungnya sendiri, kejadian itu untuk sementara dicatat sebagai kecelakaan keracunan makanan karena kelalaian. Setelah meminta sampel makanan yang tersisa di rumah untuk diperiksa, kedua polisi itu pun pergi. Lorong rumah sakit kembali sunyi. Aku berjalan santai mendekati kursi tempat Bu Wati terduduk. Aku membungkuk, berbisik tepat di telinganya, cukup hanya kami berdua yang mendengar. Suaraku tidak lagi gemetar atau takut, melainkan dingin dan tajam seperti silet. Ibu lihat, akting menantumu ini bagus, kan? Ibu seharusnya berterima kasih padaku, karena jika aku mengatakan yang sebenarnya, sekarang ibu sudah mendekam di sel tahanan, bukan di sini menangisi Dewi. Tapi ingat baik-baik, nyawa ibu, kebebasan ibu, dan kebenaran tentang bubur ayam beracun hari ini, semuanya ada di tanganku. Mulai sekarang, sebaiknya ibu dan Mas Bima berdoa agar aku dan janin di dalam kandunganku ini selamat sentosa. Kalau tidak, rekaman kamera di dapur akan langsung terkirim ke kantor polisi. Bu Wati terperangah, wajahnya pucat pasi. Ia menatapku, matanya yang memerah terbelalak ngeri. Ia membuka mulut hendak mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokannya tercekat, hanya mengeluarkan suara gagap yang terputus-putus. Aku berdiri tegak, merapikan pakaianku, tak lagi peduli pada iblis yang gemetar di kakiku. Langkah pertama dari rencanaku telah berhasil. Aku sudah memegang kendali atas Bu Wati. Sekarang, aku hanya tinggal menunggu dalang sebenarnya. Suami yang berbagi ranjang denganku, kembali untuk membongkar seluruh permainan keji ini. Duduk di lorong menunggu pagi, aku menempelkan tangan ke perut bagian bawahku yang masih rata. Janin kecil ini adalah satu-satunya hal yang membuatku tetap waras, mencegahku menjadi gila dan menghancurkan segalanya saat ini juga. Memjamkan mata, kenangan sejak aku melangkah ke dalam pernikahan dengan Bima mulai membanjir, jelas dan menyakitkan seperti luka yang ditaburi garam. Aku lahir di sebuah desa miskin, orang tuaku meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas. Meninggalkanku berjuang sendirian di tengah kerasnya hidup sejak usia 18 tahun. Dengan usaha tanpa henti, dari seorang buruh jahit di pabrik, aku belajar desain sendiri, menabung sedikit demi sedikit untuk membuka sebuah toko fashion kecil. Dari satu toko, berkat kepekaan terhadap selera pasar, aku berhasil mengembangkannya menjadi 3 butik fashion wanita kelas atas yang terletak di jalan-jalan paling ramai di Jakarta. Pendapatan bulanan memberiku ratusan juta rupiah, memungkinkanku membeli mobil dan sebuah villa di kawasan BSD City saat baru berusia 26 tahun. Bima masuk ke dalam hidupku tepat di saat aku merasa paling kesepian dan mendambakan sebuah keluarga. Dia adalah seorang wakil manajer penjualan di sebuah perusahaan properti. Penampilannya menarik, bicaranya tenang. Bima menaklukkanku bukan dengan hadiah-hadiah mewah, melainkan dengan semangkuk bubur hangat yang ia masak sendiri dan antarkan ke tokoku tengah malam, dengan kesabarannya memijat kakiku ketika aku lelah berdiri seharian memotong kain. Aku, seorang wanita yang kuat di dunia bisnis namun lemah dalam urusan hati, dengan mudah jatuh ke dalam perangkap kehangatan palsunya. Aku mengangguk untuk menjadi istrinya tanpa sedikit pun keraguan,
bahkan menolak membuat perjanjian pranikah karena terlalu percaya pada apa yang disebut ikatan suami istri. Namun, topeng Bima dan keluarganya baru benar-benar lepas setelah kami menikah selama setengah tahun. Bima mulai menggunakan alasan tekanan pekerjaan dan gaji yang tidak menentu untuk berhenti bekerja. Ia merengek ingin membantuku mengelola butik agar aku tidak terlalu lelah. Percaya pada suamiku, aku menyerahkan pengelolaan sumber daya manusia dan sebagian pembukuan keuangan kepadanya. Pada saat yang sama, Bu Wati dengan alasan sakit-sakitan dan rumah di kampung yang lembab, memaksa Bima untuk membawanya dan Dewi, adik perempuannya yang pemalas, ke Jakarta untuk tinggal bersama. Sejak ibu dan anak itu melangkahkan kaki ke vilaku, hidupku berubah menjadi neraka dunia. Bu Wati merasa berhak menjadi kepala keluarga. Ia memegang kartu ATM tambahanku, menghabiskannya untuk spa, belanja perhiasan untuk pamer kepada teman-temannya di kompleks. Setiap kali aku mencoba memberi masukan dengan lembut, ia akan menangis meraung-raung, menuduhku sombong karena punya uang dan memandang rendah ibu mertua, menganggap keluarga suami seperti pengemis, sementara Dewi, dialah parasit yang paling menakutkan. Lulus dari universitas biasa-biasa saja, ia menolak mencari pekerjaan dan hanya bermalas-malasan di rumah menonton drama dan berselancar di internet. Dewi dengan seenaknya masuk ke kamar tidur kami, mengobrak-abrik lemari pakaianku, dan mengambil tas-tas bermerek serta gaun edisi terbatas yang kubeli dengan keringat dan air mata untuk ia pakai berpesta. Puncaknya, aku pernah memergoki Dewi diam-diam mengambil belasan juta dari brankas di toko untuk membayar utang kartu kredit akibat belanja berlebihan. Saat aku marah dan menanyakannya, Bima bukannya mendidik adiknya, malah berbalik menyalahkanku. Ia menggunakan kata-kata manipulatif yang menjijikkan. "Laras, penghasilanmu miliaran setiap bulan, kenapa pelit sekali dengan ibu dan adikku hanya untuk beberapa receh? Kamu menikah denganku, jadi keluargaku juga keluargamu. Kalau kamu perhitungan seperti ini, orang luar akan menertawakanmu, menganggapmu perempuan materialistis tidak berpendidikan, tidak pernah diajari sopan santun oleh orang tua." Penghinaan terhadap almarhum orang tuaku membuatku terdiam. Namun, karena terlalu cinta dan takut akan perceraian, aku kembali menelan kepahitan. Aku berusaha menarik diri, menenggelamkan diri dalam pekerjaan untuk menghasilkan lebih banyak uang, menutupi lubang tanpa dasar yang bernama keluarga suami. Namun, keserakahan manusia adalah sesuatu yang tidak pernah ada batasnya. Bulan lalu, saat sedang membersihkan ruang kerja Bima, aku tidak sengaja menjatuhkan tas kerjanya. Dari dalam tas itu, sebuah map dokumen terjatuh. Ketika aku mengambilnya untuk melihat, aku seperti disambar petir. Itu adalah draft perjanjian pengalihan saham perusahaan fashion dan surat kuasa untuk mengelola aset. Di dalamnya tertulis dengan jelas bahwa aku akan mengalihkan 70% saham rantai butik dan hak milik villa kepada Bima dengan alasan kesehatan yang tidak memungkinkan. Kontrak itu sudah diketik rapi, hanya menyisakan kolom tanda tanganku yang kosong. Saat itu, aku hanya berpikir bahwa Bima sedang bersekongkol untuk menipuku menandatangani dokumen untuk mentransfer aset jika kami bercerai. Aku diam-diam waspada, memasang kamera tersembunyi di ruang tamu dan dapur untuk memantau perilaku mencurigakan keluarga mereka. Tetapi aku tidak pernah menyangka, mereka tidak hanya menginginkan hartaku, mereka juga menginginkan nyawaku. Bubur ayam beracun hari ini adalah jawaban paling kejam untuk draft perjanjian itu. Mereka tahu aku tidak akan pernah sebodoh itu menandatangani surat itu. Jadi, membunuhku adalah cara tercepat dan terbersih bagi Bima, sebagai satu-satunya ahli war. Mereka akan menggunakan darahku untuk membangun kehidupan mewah mereka. Hawa dingin merayap di punggungku. Hatiku, yang pernah dipenuhi cinta buta dan kesabaran bodoh, kini telah membeku sepenuhnya. Ikatan pernikahan, bakti menantu, semuanya hanyalah lelucon murahan. Aku bersumpah pada langit dan bumi, pada janin yang tumbuh di dalam rahimku, aku akan membuat keluarga Bima memuntahkan setiap sen yang telah mereka makan dariku. Aku akan menjebloskan mereka ke penjara dengan tanganku sendiri, agar mereka merasakan kehancuran dan keputusasaan di balik jeruji besi. Ponsel di dalam tas bergetar hebat, menarikku dari kenangan kelam. Di layar tertera dua kata, "Suamiku tercinta," sebuah nama kontak yang kini terlihat begitu memuakan. Bima menelepon, pasti dia baru saja mendarat dari perjalanan bisnisnya dan sudah menerima kabar dari Bu Wati. Sudut bibirku terangkat, membentuk senyum dingin. Drama besar akan segera dimulai. Aku menekan tombol jawab, menempelkan ponsel ke telinga, sengaja membuat suaraku serak, penuh kepanikan dan kelemahan. "Mas Bima, kamu di mana? Cepat pulang." Dewi kenapa-napa mas?" Laras, kamu baik-baik saja, kan? Maksudmu, Dewi kenapa?" Ibu baru saja menelepon sambil menangis histeris, tidak jelas bicaranya. Aku baru turun dari pesawat dan sedang naik taksi langsung ke rumah sakit. Sebenarnya apa yang terjadi di rumah?
Aku juga tidak tahu, Mas. Tadi sore aku pulang kerja merasa lelah, jadi aku istirahat di kamar. Ibu memasak bubur ayam di dapur. Dewi pulang, katanya lapar, jadi dia makan duluan. Siapa sangka, baru setengah mangkuk, dia kejang-kejang dan mulutnya berbusa. Dokter bilang dia keracunan racun tikus parah. Sekarang masih koma di ruang gawat darurat, harus cuci darah terus-menerus. Cepat pulang, Mas, ibu panik sekali. Racun tikus? Kenapa racun tikus? Dewi makan bubur. Seharusnya. Seharusnya bagaimana, Mas? Kamu bilang apa? Ah, tidak ada apa-apa. Maksudku, seharusnya di rumah kita tidak ada racun tikus yang ditaruh sembarangan di dapur. Baiklah, kamu tenang saja, jaga kesehatanmu, ya. 15 menit lagi aku sampai, tunggu aku. Setelah menutup telepon, aku menekan kuat tombol rekam di layar ponselku, lalu menyimpannya dengan rapi di saku jaket. Seharusnya. Kecerobohan ucapannya dalam kepanikan telah mengkhianati segalanya. Ia tahu betul untuk siapa bubur itu. Ia yakin seharusnya yang terbaring di ruang gawat darurat menunggu ajal adalah aku, bukan adik kesayangannya. Tepat 15 menit kemudian, suara langkah kaki tergesa-gesa menggema di sepanjang lorong rumah sakit. Bima muncul dengan penampilan berantakan, kemejanya kusut, tangannya masih menarik koper kecil. Ia berlari seperti ngengat menuju area perawatan intensif. Melihatku berdiri di sana, sehat walafiat tanpa kurang satu helai rambut pun, raut wajah Bima langsung berubah. Ia terhenti sejenak, pupil matanya membesar, kilatan kengerian dan kekecewaan yang mendalam melintas di wajahnya yang tersembunyi di balik keringat. Namun dengan cepat, dengan naluri seorang munafik ulung, ia mengubah ekspresinya, berlari mendekat dan memeluk bahuku. Laras, syukurlah kamu tidak apa-apa. Waktu dengar kabar, jantungku serasa berhenti. Dewi di mana? Ibu mana? Sebenarnya ada apa ini? Aku juga tidak tahu. Dokter bilang keracunan bahan kimia terlarang. Ibu sedang menangis di pojok sana. Kamu temui ibu sana, lihat keadaannya. Sejak polisi datang, ibu terus panik. Polisi? Polisi sudah datang? Kamu bilang apa saja sama polisi? Ya, aku bilang yang sebenarnya saja. Aku bilang akhir-akhir ini di rumah banyak tikus. Ibu membeli racun tikus dan menyimpannya di sudut dapur. Mungkin waktu memasak bubur, ibu sudah pikun dan penglihatannya kurang baik, jadi tidak sengaja menjatuhkannya ke dalam panci. Menurutmu aku harus bilang apa? Bilang ada yang sengaja meracuni untuk membunuh? Oh, benar-benar. Kamu bilang begitu sudah benar. Pasti ibu pikun, jadi tidak sengaja menjatuhkannya. Biar aku lihat keadaan ibu. Bima buru-buru melepaskanku dan melangkah cepat ke arah Buati yang terduduk di sudut lorong. Melihat putranya, Buati seolah menemukan penyelamat. Ia memeluk kaki Bima, air mata dan ingus bercampur, meratap putus asa. Bima nak, ibu sudah membunuh adikmu. Ibu membunuh adikmu dengan tangan ibu sendiri. Kalau terjadi apa-apa padanya, ibu akan membenturkan kepala ke dinding dan mati bersamanya. Ibu, tenanglah. Apa yang ibu lakukan ini? Bodoh sekali. Sudah berapa kali aku bilang, lakukan apapun harus hati-hati, harus pasti. Kenapa ibu biarkan Dewi memakan benda itu? Apa ibu sudah gila? Kau memarahiku? Kau pikir aku menginginkan ini? Aku sudah menuang satu bungkus penuh ke dalam panci, sudah menyiapkannya di mangkuk menunggu si keparat itu pulang. Dia sudah pulang, sudah duduk di meja, sendok sudah sampai di mulutnya. Siapa yang menyangka dia bilang sakit perut, dia berakting lalu memberikan mangkuk itu pada Dewi. Dewi itu rakus, dia langsung melahapnya, aku tidak sempat mencegah. Bima, sekarang bagaimana? Si Laras itu sudah tahu. Dia baru saja mengancamku, katanya dia punya rekaman kamera di dapur. Kalau dia serahkan ke polisi, kita semua bisa membusuk di penjara. Nak, apa? Dia pasang kamera di dapur sejak kapan? Bagaimana cara ibu bekerja sampai dia bisa memegang kartu truf seperti itu? Sudah kubilang selesaikan dengan bersih. Sekarang Dewi terbaring di ranjang, rencana mengambil rumah dan perusahaan gagal total, dan kita malah diancam olehnya. Ibu benar-benar membunuhku. Ibu tahu tidak? Aku melakukan semua ini juga karenamu. Kamu bilang kamu butuh uang, butuh perusahaannya untuk menghidupi si Indah dan anaknya di luar sana. Sekarang kamu menyalahkan semuanya pada ibumu yang tua ini? Kalau aku masuk penjara, aku juga akan bongkar semuanya, bahwa kamulah dalangnya. Seluruh tubuhku bergetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang meledak hingga ingin membakar segalanya. Si Indah dan anaknya di luar sana. Ucapan Buati bagaikan palu godam yang menghantam kepalaku. Ternyata Bima tidak hanya mengincar hartaku, ia juga berselingkuh, bahkan sudah punya anak dengan wanita lain. Seluruh keluarganya bersekongkol, menguras uangku sambil merencanakan pembunuhanku agar bisa dengan sah membawa perempuan jalang itu menjadi nyonya di villa ini.
Kebejatan ini sudah melampaui imajinasi film horor manapun. Aku bersembunyi di balik dinding, tanganku mencengkeram erat ponsel yang sedang merekam seluruh pertengkaran ibu dan anak itu. Senyum kejam terukir di bibirku. Iblis-iblis ini, kematian terlalu ringan bagi mereka. Aku akan membiarkan mereka hidup. Hidup untuk menyaksikan satu persatu harta mereka kurebut kembali. Hidup untuk merasakan dinginnya jeruji besi. Teruslah berakting, boneka-boneka mainanku. Lorong rumah sakit perlahan memudar di kaca spion saat aku memutar setir mobil untuk pergi. Jarum jam di dashboard menunjukkan tepat pukul 3 pagi. Kota tenggelam dalam tidur lelap. Lampu-lampu jalan berwarna kuning pucat memantul di permukaan aspal yang dingin, persis seperti hatiku saat ini. Aku telah meninggalkan 3 orang di belakang, saling menyiksa dan mencabik-cabik satu sama lain dalam kepanikan dan ketakutan. Pengakuan Bu Wati dari sudut tersembunyi tadi si indah, dan anaknya di luar sana telah mengungkap sisi gelap yang menjijikkan, yang selama 3 tahun menjadi istri tidak pernah sedikit pun aku curigai. Bima, suami yang berpenampilan intelektual dan tenang, yang selalu berkata bahwa aku adalah harta terbesar dalam hidupnya, ternyata adalah iblis penghisap darah tanpa dasar. Ia tidak hanya berencana merampas kekayaanku dan nyawa istri sahnya, tetapi juga sedang membangun sarang lain di luar. Hatiku tidak lagi merasakan sakit atau meneteskan air mata. Pengkhianatan telah mencapai puncaknya, berubah menjadi sebongkah es tajam yang menembus sisa-sisa kelemahanku. Sekarang, satu-satunya yang ada di kepalaku adalah perhitungan yang cermat dan dingin dari seorang pengusaha wanita yang sedang terancam hartanya dikuras habis. Keesokan paginya, aku tidak pergi ke kantor. Aku mengunci diri di ruang kerja di rumah, membuka brankas pribadiku, dan mengeluarkan setumpuk uang tunai. Aku mengangkat telepon, menekan nomor Pak Surya, seorang detektif swasta yang sangat berpengalaman, yang pernah membantuku menyelidiki pesaing bisnis yang bermain kotor. Tapi kali ini, kontrak yang kuberikan padanya bukan untuk menyelidiki pesaing bisnis, melainkan untuk mengupas topeng pria yang kusebut suami. Pak Surya, saya butuh Anda untuk melacak semua pergerakan Bima selama 6 bulan terakhir. Dapatkan seluruh riwayat panggilan, pesan teks, lokasi GPS mobil, dan terutama, cari tahu identitas dan tempat tinggal seorang wanita bernama Indah. Uang bukan masalah, tapi saya butuh hasil yang detail, akurat, dan sangat rahasia dalam waktu 3 hari. Pak Surya menerima uang itu, hanya mengangguk tegas sekali, lalu menghilang. 3 hari penantian adalah 3 hari aku memainkan drama terbaik dalam hidupku. Aku tetap datang ke rumah sakit menjenguk Dewi, memainkan peran sebagai kakak ipar yang berduka, istri yang setia dan khawatir pada suaminya yang kelelahan karena begadang menjaga orang sakit. Setiap kali melihatku membawa kotak-kotak berisi sup mahal, Bu Wati akan menunduk, matanya menatap takut, tidak berani menatapku langsung. Bima terus memainkan peran sebagai suami yang berduka, menggenggam tanganku dan mengucapkan kata-kata manis, berterima kasih karena aku tidak meninggalkan keluarganya di saat-saat sulit. Melihat wajah munafiknya, aku hanya ingin menyiramkan sup panas itu ke wajahnya, tapi aku menahan diri dan tersenyum. Aku harus menunggu jaring yang kutebar menjadi sempurna. Tepat 3 hari kemudian, Pak Surya menemuiku di sebuah kafe terpencil di gang kecil di daerah Kemang. Ia meletakkan sebuah map tebal di atas meja. Di dalamnya ada serangkaian foto, salinan rekening, dan dokumen rahasia. Laras, saya pikir kamu perlu mempersiapkan mental. Suamimu tidak hanya selingkuh, dia sedang membangun kerajaannya sendiri dengan uangmu. Pak Surya menyalakan sebatang rokok, suaranya dalam. Aku membuka halaman demi halaman dokumen. Yang pertama kulihat adalah foto Bima merangkul pinggang seorang gadis muda dengan wajah tajam, melangkah keluar dari lobi sebuah apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan. Yang paling mencolok, perut gadis itu sudah membuncit. Di foto lain yang diambil di sebuah klinik kandungan swasta, Bima memegang hasil USG dengan senyum cerah, kebahagiaan yang belum pernah ia tunjukkan padaku. Namanya Letu Indah. Usia 22 tahun, resepsionis di perusahaan mitra lama suamimu, jelas Pak Surya. Dia sedang hamil 6 bulan, anak laki-laki. Ini adalah hal yang selalu didambakan ibu mertuamu karena dia selalu menyindirmu yang tak kunjung punya anak. Aku mengertakkan gigi dan terus membuka halaman-halaman salinan rekening. Pak Surya telah menemukan bahwa apartemen mewah tempat Indah tinggal atas namanya, tetapi aliran dana pembayarannya berasal dari rekening samaran. Lebih liciknya lagi, Bima telah memanfaatkan wewenang mengelola SDM dan pembukuan yang kuberikan untuk membuat bukti-bukti palsu. Ia bersekongkol dengan beberapa pemasok untuk menaikkan harga bahan baku dan menguras miliaran rupiah dari butikku untuk membeli rumah dan mobil bagi selingkuhannya. Alasan mereka menginginkan aku mati kini terungkap sepenuhnya. Satu panah mengenai 3 sasaran. Pertama, mereka ingin merebut seluruh kekayaanku senilai puluhan miliar untuk menikmati kehidupan mewah. Kedua,
Mereka ingin membuka jalan bagi selingkuhan muda dan cucu laki-laki dari keluarga Bima untuk masuk ke rumahku secara sah. Ketiga, jika aku bercerai, mereka tidak akan mendapatkan sepeser pun karena seluruh aset adalah milikku sebelum menikah. Membunuhku, merekayasanya menjadi keracunan makanan, adalah langkah paling sempurna untuk merebut segalanya dariku. Memegang map itu, dadaku berdebar kencang karena amarah. Mereka tidak menganggapku manusia, mereka menganggapku sebagai korban persembahan, mesin pencetak uang yang bodoh. Aku mengelus perut bagian bawahku. Anakku baru berusia 2 bulan, belum sempat terbentuk sempurna sudah hampir dibunuh oleh nenek dan ayah kandungnya sendiri. Bima, kamu sudah keterlaluan, jadi jangan salahkan aku jika aku kejam. Aku memasukkan map itu ke dalam tasku, membayar Pak Surya, dan melangkah keluar dari kafe. Sinar matahari siang yang terik menyinari wajahku, tetapi pikiranku sedingin es. Aku tidak hanya akan mengambil kembali apa yang telah mereka curi. Aku akan membuat mereka merangkak di tanah. Membayar mahal untuk setiap sen. Setiap tetes darah yang mereka rencanakan untuk rampas. Malam itu, Bima menelepon, memberitahu akan menginap di rumah sakit untuk menjaga Dewi, menyuruhku istirahat di rumah. Ia selalu memainkan peran sebagai kakak yang berbakti, anak yang berbakti. Tetapi sebenarnya itu hanya alasan agar bisa bertemu dengan selingkuhannya tanpa aku curigai. Aku bergumam setuju, menasihatinya beberapa patah kata dengan kepedulian palsu, lalu menutup telepon. Malam ini, villa ini sepenuhnya menjadi milikku. Aku tahu Bima punya kebiasaan yang sangat kolot. Ia selalu mengunci laci paling bawah di meja kerjanya yang terbuat dari kayu ek di ruang kerja, tempat yang katanya berisi kontrak properti dari perusahaan lama yang belum selesai. Dulu, aku menghormati privasi suamiku dan tidak pernah menyentuhnya. Tapi sekarang, dengan bukti dari Pak Surya, aku tahu laci itu adalah peti berisi rahasia paling kotor. Aku pergi ke gudang dan mengambil satu set alat pembobol kunci. 10 tahun yang lalu, ketika aku masih seorang buruh miskin yang berjuang sendiri, aku belajar banyak keterampilan bertahan hidup, termasuk membuka kunci sederhana. Hanya butuh kurang dari 15 menit dengan jepit rambut dan obeng kecil, terdengar bunyi klik, laci itu terbuka. Di dalamnya, tidak ada kontrak properti apapun, hanya buku-buku tabungan atas nama Buwati, salinan transfer uang untuk Letu Indah, dan sebuah kotak besi kecil yang dikunci dengan kode angka. Aku melihat kotak besi itu, berpikir sejenak, lalu mencoba memasukkan tanggal lahir Bima. Salah, tanggal lahirku, salah, tanggal pernikahan kami juga salah. Aku berhenti. Teringat pada map dari Pak Surya pagi tadi. Tanggal lahir selingkuhannya, Letu Indah. Aku menekan angka-angka itu, 1,5,0,8,0,0. Kunci elektronik berbunyi bip, dan kotak itu terbuka. Sudut bibirku terangkat masam. Benar-benar pria hina, bahkan kata sandi rahasia pun menggunakan tanggal lahir orang ketiga. Di dalam kotak besi itu ada setumpuk dokumen yang dijepit rapi dalam map plastik. Ketika aku menarik dan membacanya, darahku sekali lagi mendidih. Bukan hanya menguras perusahaan, bukan hanya mentransfer aset, Bima telah merencanakan sesuatu yang begitu kejam dan teliti, hingga membuat orang bergidik ngeri. Itu adalah polis asuransi jiwa dengan nilai sangat besar, dibeli tepat 6 bulan yang lalu, bersamaan dengan saat selingkuhannya mulai hamil. Yang diasuransikan adalah aku, Larasati. Pembeli asuransi adalah Bima. Dan yang paling mengerikan, satu-satunya penerima manfaat jika terjadi risiko adalah 100% Bima. Santunan kematian dasar adalah 10 miliar rupiah. Tetapi jika kematian disebabkan oleh kecelakaan atau keracunan mendadak, perusahaan asuransi akan membayar 2 kali lipat, 20 miliar rupiah. Aku menatap lekat tanda tangan di bagian yang diasuransikan. Itu tanda tanganku, dengan gaya tulisan yang biasa kugunakan untuk menandatangani kontrak bisnis. Tapi aku bersumpah, aku tidak pernah melihat atau menandatangani polis ini. Bima, yang setiap hari bertanggung jawab atas dokumen-dokumen yang harus kutandatangani di butik, dengan cerdik menyelipkan polis asuransi ini di antara puluhan halaman laporan dan faktur agar aku menandatanganinya tanpa curiga. Ia telah memanfaatkan kepercayaan penuh seorang istri untuk memasang perangkap maut ini. Ternyata nyawaku telah dihargai 20 miliar rupiah. Aku terduduk di kursi kulit, kedua tanganku gemetar memegang polis itu. Kekejaman dan ketidakpedulian Bima telah melampaui batas kemanusiaan. Ia tidak hanya ingin merebut asetku yang ada, ia juga ingin menggunakan kematianku untuk memeras nilai terakhirku. Dengan 20 miliar rupiah uang santunan, ditambah rantai butik fashion dan villa ini, Bima dan keluarganya akan dengan gagah melangkah ke kelas atas, memeluk selingkuhan dan anak laki-laki mereka, membangun sebuah dinasti berdarah di atas mayatku dan anakku. Bubur ayam. Keracunan. Semuanya terhubung menjadi sebuah gambaran yang lengkap, logis hingga menakutkan. Bubur beracun hari itu bukanlah kemarahan sesaat dari Buwati,
Itu adalah sebuah konspirasi yang telah direncanakan Bima secara detail. Cukup aku mati karena keracunan, polisi akan menyelidiki. Tetapi dengan kedok keluarga yang harmonis, ditambah Bu Wati yang siap mengaku pikun dan salah menuang, Bima akan sepenuhnya bebas dari tuduhan. Ia akan memainkan peran sebagai suami malang yang kehilangan istri, sambil dengan santai menerima 20 miliar. Setetes air mata dingin mengalir di pipiku. Itu adalah air mata terakhir yang kuteteskan untuk pernikahan bodoh ini. Aku mengambil ponsel, memotret setiap halaman polis asuransi, setiap buku tabungan, setiap lembar bukti transfer. Setelah itu, aku dengan hati-hati menata semuanya kembali seperti semula, mengunci kotak besi, mendorong laci masuk, dan menguncinya kembali dengan jepit rambut. Semuanya di ruang kerja kembali seperti semula, seolah tidak pernah ada yang masuk. Aku kembali ke kamar tidur. Berdiri di depan cermin, menatap bayanganku. Aku melihat seorang wanita dengan mata tajam seperti pisau, tidak ada lagi kepolosan dan kepasrahan. Permainan ini bukan lagi tentang melindungi harta, ini adalah permainan hidup dan mati. Mereka ingin menukar nyawaku dengan 20 miliar. Aku akan menggunakan hukum dan kekuatan uang untuk merenggut setiap helai napas kebebasan mereka. Bersiaplah, Bima. Neraka untukmu dan keluargamu baru saja benar-benar dimulai. 5 hari setelah dirawat di rumah sakit, Dewi akhirnya melewati masa kritis. Dokter memberitahu bahwa ia sudah siuman, tetapi racun telah merusak sebagian sistem saraf pusat dan pita suaranya, menyisakan kelumpuhan di sisi kiri tubuhnya, dan membuat bicaranya menjadi cadel dan terputus-putus. Akhir yang tragis bagi gadis yang setiap hari merengek minta dibelikan tas mewah. Aku membawa sekeranjang buah-buahan mahal ke rumah sakit. Saat berjalan di lorong menuju ruang perawatan, aku mendengar suara pertengkaran dari dalam. Aku memberi isyarat pada perawat untuk tidak memberitahu, lalu dengan lembut menyandarkan diri di pintu yang sedikit terbuka. Mengeluarkan ponsel, menekan tombol rekam. Ibu. Ibu jahat, ibu. Wanita beracun. Dewi, diam. Kamu sudah gila, ya? Ibu sudah menangis sampai kehabisan air mata, begadang semalaman menjagamu di sini. Ibu yang melahirkanmu, ibu sayang padamu, bagaimana mungkin ibu mencelakaimu? Ini semua karena kamu rakus, kamu merebut bubur si Laras itu, makanya jadi begini. Tidak. Tidak. Ibu sengaja. Ibu mau bunuh aku, ambil uang. Dewi, diam. Otakmu itu belum pulih, jangan bicara sembarangan. Ibu tidak sengaja. Ibu hanya pikun salah tuang racun tikus ke mangkuk bubur. Kamu salah makan, itu kecelakaan. Kalau kamu bicara macam-macam, polisi dengar, ibu bisa masuk penjara, keluarga ini bisa hancur berantakan. Mas bela dia, kalian berdua, bersekongkol bunuh Laras, rampas hartanya. Sekarang aku cacat, aku lumpuh. Siapa yang ganti rugi? Bubur itu. Dia sendiri yang aduk racunnya. Tuhan Maha Tahu. Kau ini makan racun tikus sampai otakmu rusak, ya? Aku menaruh racun di bubur itu untuk melenyapkan menantu keparat itu. Kalau dia mati, kakakmu baru bisa dapat rumahnya, dapat perusahaannya, baru ada uang untuk membelikanmu mobil. Siapa suruh kau rakus? Kau menginginkan tas Gucci 50 juta itu, makanya kau melahap bubur yang kumasak untuknya. Aku sudah berteriak menyuruhmu muntahkan, tapi kau tidak dengar. Sekarang kau terbaring lumpuh dan menyalahkan aku? Kau, pembunuh. Aku akan lapor polisi. Aku bongkar semuanya. Aku jebloskan kau ke penjara. Cukup, kalian berdua bisa diam tidak? Mau ku bekap kalian berdua sampai mati? Kalau si Laras dengar semua ini, seluruh keluarga kita bisa membusuk di penjara. Dengar baik-baik, Dewi. Rencana ini milikku. Aku yang menyuruh ibu menaruh racun tikus untuk membunuh Laras demi mendapatkan 20 miliar uang asuransi. Aku akan segera punya anak laki-laki dengan indah. Aku butuh uang. Kamu salah makan itu karena kamu bodoh. Sekarang kamu lumpuh, aku akan sisihkan sebagian uang asuransi itu untuk mengobatimu, membiayaimu seumur hidup. Tapi kalau kamu berani buka mulut ke polisi, aku bersumpah akan mencabut selang perpipasanmu saat ini juga. Dengar tidak? Tuh, kan? Kakakmu sudah bicara. Kalau kau macam-macam, ibu masuk penjara, kakakmu masuk penjara, kau terbaring lumpuh di sini. Siapa yang merawatmu? Siapa yang membersihkan kotoranmu? Uang dari mana untuk berobat? Tutup mulutmu, jadilah anak baik, tunggu si Laras itu mati, baru keluarga kita kaya raya. Kalian, iblis pun tidak apa-apa. Demi keluarga ini, aku bersedia jadi iblis. Bu, bereskan dia. Sebentar lagi Laras datang menjenguk, kalian berdua beraktinglah yang bagus. Jangan sampai dia curiga. Kalau dia tahu, dia bisa bekukan semua rekening, kita semua bisa jadi gembel. Drama kasih sayang yang munafik telah terkoyak di balik pintu kamar rumah sakit.
Pengakuan dingin dan tak tahu malu dari Bima dan Buwati telah terekam sempurna di ponselku, tak terlewat satu suku kata pun. Seluruh keluarga mereka adalah sekelompok binatang berdarah dingin yang rela menggunakan nyawa satu sama lain untuk tawar-menawar. Aku menekan tombol simpan rekaman, langsung mengirim salinannya ke penyimpanan cloud. Berdiri di luar pintu, aku tersenyum sinis, merapikan pakaian, menarik napas dalam-dalam, lalu mendorong pintu perlahan dan masuk. Wajahku langsung berubah menjadi ekspresi sedih dan khawatir yang mendalam. Permainan ini, kalian pikir kalian adalah pemburu, tapi sebenarnya kalian hanyalah binatang buas yang sedang masuk ke dalam perangkap kalian sendiri. Setelah keluar dari kamar rawat Dewi dengan rekaman takdir di ponselku, aku merobek sebagian hatiku untuk mengenakan topeng baru. Topeng seorang wanita lemah, panik, dan benar-benar hancur karena prahara keluarga. Aku tahu, untuk menangkap sekawanan serigala serakah yang haus darah, aku harus melemparkan umpan yang paling lezat. Dan umpan itu adalah kursi pimpinan di rantai butik fashionku yang menghasilkan miliaran rupiah setiap bulan. Kembali ke rumah, aku memulai sebuah drama yang luar biasa. Aku mogok makan, terbaring lemah di tempat tidur, sesekali memegangi perut sambil meringis, menangis terseduh-seduh. Aku menelepon dokter kandungan langgananku, memintanya datang ke rumah, dan berpesan agar ia menggambarkan kondisiku secara sangat serius di depan Bima dan ibu mertuaku. Dokter tua itu, setelah memeriksa denyut nadi dan tekanan darahku, menatap tajam ke arah Bima dengan tatapan penuh celah, lalu dengan suara tegas menyatakan bahwa aku mengalami kelelahan fisik yang parah, dengan ancaman keguguran. Jika aku tidak beristirahat total di tempat tidur selama 3 bulan ke depan, nyawa ibu dan anak tidak bisa diselamatkan. Mendengar itu, Bima memainkan peran sebagai suami yang menderita dan sangat khawatir. Ia berlutut di samping tempat tidur, menggenggam tanganku, matanya berkaca-kaca penuh air mata palsu. Ia berjanji macam-macam, berkata bahwa aku hanya perlu fokus pada kehamilanku, sementara semua urusan besar dan kecil di rumah dan di perusahaan akan ia tanggung. Buwati yang berdiri di ambang pintu juga buru-buru menyeka air mata buayanya, mulutnya berkomat-kamit memohon pada Tuhan, bersumpah akan merawatku siang dan malam untuk menebus kesalahannya yang tidak sengaja menjatuhkan racun tikus ke dalam bubur tempo hari. Keesokan paginya, aku memanggil Bima ke samping tempat tidur, memberinya surat kuasa sementara. Dengan suara terputus-putus, aku berkata bahwa aku tidak bisa meninggalkan hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun, tetapi kesehatan tidak memungkinkan, jadi aku tahu. Aku melihat dengan jelas pupil mata Bima membesar, seberkas keserakahan dan kemenangan melintas sekejap, lalu dengan cepat ia sembunyikan di balik pelukan hangat. Ia mengambil surat kuasa itu, tangannya sedikit gemetar karena gembira. Ia yakin bahwa ikan besar akhirnya secara sukarela masuk ke dalam jaring. Tetapi Bima terlalu bodoh. Ia tidak tahu bahwa sebelum menandatangani surat kuasa itu, aku telah diam-diam memasang seluruh sistem kamera keamanan tersembunyi dan perangkat lunak pemantauan jarak jauh di komputer utama kantor perusahaan. Aku juga telah secara rahasia menghubungi kepala bagian akuntansi, seorang kakak angkat yang telah mengikutiku sejak awal merintis dan sangat setia padaku. Aku menugaskannya untuk mencatat setiap pergerakan arus kas, menyalin semua kontrak dan faktur yang ditandatangani Bima, lalu mengirimkannya ke email rahasiaku setiap hari. Mendapatkan kekuasaan di tangan, Bima mulai menunjukkan sifat aslinya sebagai seorang picik yang mabuk kemenangan. Hanya dalam minggu pertama mengambil alih perusahaan, ia sewenang-wenang mengubah berbagai peraturan. Ia memecat manajer-manajer senior untuk menempatkan orang-orang kepercayaannya. Yang lebih menjijikkan, melalui kamera pengawas di ruang kerja, aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri ia membawa selingkuhannya, Letu Indah, ke kantor pada malam hari. Perempuan itu dengan angkuh memamerkan perut buncitnya yang berusia 6 bulan, duduk dengan congkak di kursi direkturku, jemarinya memainkan pulpenku, sambil tertawa mesra dengan Bima. Bima memeluknya, berjanji bahwa hanya dalam beberapa bulan lagi, ketika aku selesai melahirkan dan pergi dengan damai, seluruh kerajaan ini akan berganti nama menjadi miliknya. Keserakahan Bima tidak berhenti pada kekuasaan. Ia mulai menguras kas perusahaan secara terang-terangan. Ia bekerja sama dengan 3 perusahaan pemasok kain dan aksesori fiktif, yang sebenarnya adalah perusahaan cangkang yang dikelola oleh kerabat selingkuhannya. Ia memerintahkan akuntan untuk membuat kontrak pembelian fiktif, menaikkan harga bahan baku hingga 3 kali lipat dari harga pasar, lalu mentransfer miliaran rupiah dari dana perusahaan ke rekening-rekening tersebut. Selisih uang yang sangat besar itu ia gunakan untuk membeli sebuah mobil Mercedes mewah untuk Indah, membeli sebuah apartemen mewah atas nama Buwati, dan menghamburkannya dalam pesta pora. Setiap malam, di kamar tidurku yang luas, aku diam-diam membuka tablet, meninjau setiap rekaman video, setiap salinan bukti transaksi fiktif yang dikirim oleh kepala akuntan.
Melihat uang hasil keringat dan air mataku dikuras hari demi hari, hatiku berdarah, tetapi kepalaku tetap dingin seperti es. Aku menyimpan semuanya, mengaturnya ke dalam folder-folder yang rapi dan jelas. Aku seperti seorang pemburu yang dengan sabar duduk dalam kegelapan, memperhatikan mangsa serakah yang terus menjejalkan makanan ke dalam perutnya hingga pecah. Hanya menunggu saat yang tepat untuk mengayunkan pisau dan membelahnya. Bu Wati di rumah juga mulai berubah sikap. Melihat putranya memegang kendali perusahaan dan membawa pulang uang yang melimpah, ia tidak lagi memainkan peran sebagai ibu mertua yang menyesal. Ia mulai bersikap seenaknya, menyuruh-nyuruhku seperti pembantu. Setiap kali makan, ia sengaja memasak hidangan yang tidak bisa kumakan, lalu menyindirku sebagai perempuan tak berguna yang hanya bisa bermalas-malasan dan menumpang hidup pada suami. Bahkan, ia diam-diam memberikan gaun-gaun hamil bermereku kepada para tetangga untuk pamer. Aku mengertakkan gigi dan bersabar. Aku membiarkannya merasa menang. Karena kesombongan sebelum kehancuran adalah hal yang paling menyakitkan saat seseorang jatuh ke jurang. Drama ini akan segera berakhir. Memasuki bulan ke-8 kehamilan, perutku sudah sangat besar, membuat gerakanku berat dan sulit. Tapi itu juga saat di mana jaring yang diam-diam kurajut selama ini telah mencapai simpul terakhirnya. Tumpukan bukti yang kukumpulkan mengenai tindakan korupsi, penggelapan aset, pembuatan dana gelap, dan perselingkuhan Bima telah menjadi sebuah berkas yang sangat tebal. Aku tahu sudah waktunya untuk melancarkan serangan pamungkas. Serangan yang tidak hanya akan menghancurkan masa depan suami pengkhianat itu, tetapi juga memotong semua jalan keluar bagi seluruh keluarga kejinya. Suatu Selasa pagi, dengan alasan harus melakukan pemeriksaan kehamilan rutin, aku menolak pengawalan palsu dari Bu Wati dan memesan taksi sendiri. Tapi tujuanku bukan rumah sakit bersalin, melainkan kantor pengacara Ming, seorang ahli hukum terkemuka di bidang ekonomi dan keluarga, yang telah secara rahasia kuhubungi bulan sebelumnya. Duduk berhadapan dengan pengacara Ming di ruang kerjanya yang tenang, aku meletakkan seluruh berkas dokumen, USB berisi rekaman video dari kamera tersembunyi, file rekaman percakapan di rumah sakit antara ibu, anak, dan adiknya, serta salinan polis asuransi jiwa senilai 20 miliar rupiah yang diam-diam dibeli Bima untukku. Pengacara Ming membolak-balik setiap halaman dokumen. Alisnya berkerut, raut wajahnya berubah dari kaget menjadi sangat marah. Meskipun telah menangani ribuan kasus perceraian dan sengketa harta, ia harus mengakui bahwa kelicikan dan kekejaman Bima dan keluarganya jarang ia temui. Bu Laras, dengan bukti sekuat baja ini, Anda bisa sepenuhnya menuntut Bima atas tuduhan penipuan, penggelapan aset perusahaan, dan terutama, kejahatan pembunuhan berencana yang terorganisir. Tindakan menaruh racun tikus di makanan ditambah dengan polis asuransi senilai 20 miliar ini adalah motif dan bukti yang tak terbantahkan untuk menjebloskan dia dan ibunya ke penjara seumur hidup. Mengenai aset, karena rantai butik dan villa adalah aset pribadi Anda sebelum menikah, ia tidak akan mendapatkan sepeser pun, dan bahkan harus mengganti rugi seluruh uang miliaran yang telah ia gelapkan untuk selingkuhannya, analisis pengacara Ming dengan tegas. Aku mengangguk, mataku tak menunjukkan keraguan sedikit pun. Saya tidak hanya ingin bercerai dan mendapatkan uang saya kembali, Pak Pengacara. Saya ingin mereka kehilangan semua martabat. Wajah asli mereka harus terbongkar di hadapan semua orang yang pernah mereka kenal, semua orang yang pernah mereka pameri kekayaan. Apa rencana kita? Pengacara Ming tersenyum, senyum tajam seseorang yang menguasai permainan hukum. 3 hari lagi adalah jadwal rapat umum pemegang saham, RUPS, kuartalan perusahaan Anda. Bima, yang memegang surat kuasa, pasti akan memanfaatkan rapat ini untuk mengumumkan keputusan keuangan yang menguntungkannya, bahkan mungkin mengumumkan bahwa Anda akan pensiun dari dunia bisnis karena alasan kesehatan agar ia bisa secara resmi mengambil alih. Biarkan saja dia mencapai puncak kemenangannya. Saya akan menghubungi Direktorat Reserse Kriminal khusus untuk memberikan sebagian berkas bukti penggelapan ini terlebih dahulu. Tepat pada hari itu, kita akan mengangkat jaring ini. Meninggalkan kantor pengacara, aku langsung menuju sebuah kafe sepi untuk bertemu dengan Bulan, kepala akuntan setiaku. Bulan memberiku setumpuk dokumen terakhir, matanya memerah karena kasihan padaku. Ia berkata bahwa Bima telah memaksanya menandatangani serangkaian bukti pembayaran fiktif senilai 5 miliar rupiah untuk ditransfer ke rekening Letu Indah guna membeli sebuah villa lain. Bima juga mengancam akan memecatnya jika ia tidak menurut. Aku menggenggam tangannya, menenangkannya bahwa semuanya akan segera berakhir, dan memintanya untuk berpura-pura patuh, menyiapkan semua dokumen asli yang salah, dan menunggunya untuk dihadirkan sebagai bukti pada hari RUPS. Pulang ke rumah pada siang hari, aku melihat Bu Wati duduk dengan angkuh di sofa ruang tamu, mengunyah kuaci sambil menelepon teman-temannya dengan suara keras. Ia dengan sombong pamer bahwa putranya akan segera menjadi direktur utama rantai butik fashion terbesar di Jakarta.
Ia bahkan berjanji akan mentraktir seluruh teman-temannya berlibur ke Eropa bulan depan. Melihatku masuk, ia menutup telepon, melirikku dengan tajam, lalu mencibir, periksa kandungan apa sampai seharian, atau jangan-jangan diam-diam bertemu pria lain? Aku beritahu ya, rumah ini tidak menerima perempuan jalang. Bima sekarang sudah menjadi bos perusahaan itu, kalau kau macam-macam, dia akan menendangmu keluar dari rumah ini dengan tangan kosong. Sadar dirilah, lebih baik kau nurut dan lahirkan cucu laki-laki untukku. Mungkin aku masih akan membiarkanmu tinggal. Aku berhenti, berbalik menatapnya, senyum di bibirku terangkat, dingin menembus tulang. Aku tidak membalas. Hanya dengan lembut melepas syalku, menggantungkannya di sandaran kursi. Lalu dengan perlahan menjawab, Ibu tenang saja, saya sangat sadar diri. Ibu sebaiknya jaga kesehatan, makan enak, tidur nyenyak, karena saya takut beberapa hari lagi ibu mau makan enak, dan tidur nyenyak pun tidak akan bisa. Bu Wati tertegun, matanya melotot tidak mengerti. Ia hendak membuka mulut untuk memaki lagi, tapi aku sudah berbalik dan langsung naik ke atas, mengunci pintu kamar. Jaring telah ditebar. Setiap talinya ditenun dengan hukum, bukti kuat, dan kebencian mendalam seorang ibu yang hampir kehilangan anaknya. Saat ini, aku hanya menunggu untuk melihat bagaimana mereka meronta-ronta saat jaring itu mengencang di leher mereka. Jumat pagi, langit Jakarta cerah dan bersinar terang, seolah menyambut sebuah drama megah yang akan segera berakhir. Hari ini adalah hari rapat umum pemegang saham, RUPS, kuartalan di kantor pusat rantai butik fashionku. Disebut RUPS agar terdengar megah, padahal pesertanya terdiri dari aku yang memegang 80% saham, 3 investor kecil yang setia sejak awal, dan tim manajemen senior perusahaan. Aku sengaja beralasan lelah dan memberitahu Bima bahwa aku tidak bisa hadir, serta memberikan kuasa penuh padanya untuk memimpin seluruh rapat. Bima senang bukan kepalang. Ia mengenakan setelan jas paling mahal yang dibuat khusus, rambutnya ditata klimis dengan gel, disemprot parfum wangi, dan melangkah keluar rumah dengan gaya seorang raja. Bu Wati juga berdandan menor dengan kebaya bludru merah, lehernya dihiasi kalung mutiara yang dengan tak tahu malu ia ambil dari kotak perhiasanku, bersikeras ikut untuk menyaksikan momen putranya dilantik menjadi direktur utama. Aku tersenyum dan mengangguk, melambaikan tangan saat mereka berdua naik ke mobil Mercedes yang mengkilap. Pergilah, nikmatilah kemegahan palsu itu. Tepat pukul 10.00 pagi, saat aku perkirakan rapat sudah berlangsung selama 30 menit, aku berganti pakaian dengan gaun kantor berwarna hitam pekat, blazer putih yang elegan, riasan tajam dengan lipstik merah tua, menutupi sepenuhnya penampilan kuyu dan lemah beberapa hari terakhir. Dengan didampingi pengacara Ming dan 2 pengawal pribadi yang ia siapkan, aku mengendarai mobil langsung ke kantor pusat. Begitu mendekati pintu ruang rapat besar, aku sudah mendengar suara Bima yang lantang dan sombong menggema melalui sistem pengeras suara. Hadirin sekalian, para pemegang saham dan rekan-rekan manajer, seperti yang kita semua ketahui, istri saya, Bu Laras, saat ini dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk, kehamilannya mengalami banyak komplikasi sehingga tidak dapat melanjutkan tugas bisnis. Sebagai suami dan juga pemegang surat kuasa, saya memutuskan untuk secara resmi mengambil alih posisi direktur utama. Sekaligus, saya umumkan bahwa kita akan bekerja sama dengan 3 pemasok bahan baku baru untuk memperluas skala usaha. Pengangkatan staf baru juga akan saya setujui langsung mulai hari ini. Bu Wati duduk angkuh di barisan depan, bertepuk tangan paling meriah, wajahnya sombong, memandang rendah para karyawan yang menunduk pasrah di bawah. Aku mendorong keras pintu kayu ek itu. Pintu membentur dinding dengan suara brak yang kering, seketika memotong pidato kemenangan Bima. Semua mata di ruangan itu serentak tertuju ke pintu. Aku melangkah dengan percaya diri dan penuh wibawa menuju kursi pimpinan, tempat Bima berdiri membeku, mulutnya ternganga tak bisa berkata-kata. Pengacara Ming berjalan tepat di belakangku, memegang setumpuk berkas tebal. Sepertinya Mas Bima ini sedang mencoba mendahului takdir, kataku. Suaraku tidak terlalu keras, tapi tajam dan dingin seperti es, membelah suasana tegang di ruang rapat. Saya belum mati. Perusahaan ini masih atas nama saya, aset ini masih milik saya. Atas dasar apa Anda mengangkat diri sendiri menjadi direktur utama? Wajah Bima pucat pasi, ia tergagap. Laras, kenapa kamu di sini? Kamu kan sedang terancam keguguran. Dokter bilang kamu harus berbaring di tempat tidur. Jangan membuat keributan. Para pemegang saham sedang melihat. Bu Wati juga panik, berdiri dan menunjuk wajahku. Kau sudah gila, ya? Suamimu sedang melakukan hal besar, kau datang ke sini dengan perut buncit membuat onar. Satpam mana? Seret dia keluar. Aku bahkan tidak meliriknya, menoleh ke Bulan, kepala akuntan, dan memberinya isyarat. Bulan segera mencolokkan USB ke proyektor. Layar LED raksasa di belakang Bima menyala, bukan dengan grafik pendapatan palsu yang ia siapkan,
melainkan serangkaian salinan rekening bank dengan angka-angka transfer fantastis yang ditandai merah. Aku mengambil mikrofon dan menunjuk ke layar. Hadirin sekalian, para pemegang saham, saya datang ke sini hari ini bukan untuk membuat keributan, melainkan untuk membongkar seekor tikus, seorang pencuri terang-terangan yang sedang duduk di kursi pimpinan itu. Ini adalah bukti bahwa selama 3 bulan terakhir, dengan memanfaatkan surat kuasa sementara dari saya, Bima telah bersekongkol dengan 3 perusahaan fiktif, membuat bukti palsu, menaikkan harga bahan baku untuk menguras dana perusahaan dengan total lebih dari 15 miliar rupiah. Seluruh ruangan gempar. Para pemegang saham riuh, bisikan-bisikan kemarahan mulai terdengar. Bima mundur selangkah, keringat membasahi tubuhnya, tangan dan kakinya gemetar. Laras, kamu bicara apa? Aku tidak melakukannya. Ini fitnah. Fitnah? Aku tertawa sinis dan mengganti slide. Kali ini, layar menampilkan foto-foto tajam Bima sedang memeluk dan mengelus perut hamil Letu Indah di depan apartemen mewah, lengkap dengan sertifikat kepemilikan apartemen dan mobil Mercedes atas nama perempuan itu, yang tanggalnya cocok persis dengan saat uang perusahaan ditarik. 15 miliar rupiah hasil keringat dan air mata perusahaan ini kau gunakan untuk membeli rumah, mobil, dan membiayai selingkuhanmu yang sedang hamil anak harammu di luar sana. Kau pikir kau bisa membodohiku? Aku menggeram setiap kata, mendekat ke arah Bima, memaksanya mundur ke sudut dinding. Kau bukan hanya pencuri, kau adalah laki-laki paling hina dan rendahan di dunia ini. Bu Wati kini tercekat, wajahnya pucat pasi. Ia terhuyung dan jatuh terduduk di kursi, tidak berani lagi membuka mulut. Para pemegang saham dan karyawan di ruangan itu menatap ibu dan anak itu dengan tatapan jijik dan ngeri yang mendalam. Tapi itu belum semuanya. Aku berbalik menghadap seluruh hadirin, melemparkan bom terakhir. Bom yang benar-benar menghancurkan. Dan jika Anda berpikir korupsi dan perselingkuhan adalah kejahatan terbesar dari orang yang berdiri di hadapan Anda ini, Anda salah. Aku mengambil salinan polis asuransi jiwa 20 miliar rupiah dari tangan pengacara Ming dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Pria ini, bersama ibu dan adiknya, telah bersekongkol untuk meracuniku dengan racun tikus. Mereka ingin membunuhku untuk merebut seluruh aset dan uang santunan asuransi 20 miliar ini. Tapi takdir berkata lain, justru adiknya sendiri karena keserakahan memakan mangkuk bubur beracun itu dan sekarang terbaring lumpuh di rumah sakit. Seluruh ruangan seolah meledak, jeritan ngeri dan suara kursi berjatuhan terdengar. Bima ambruk ke lantai, memegangi kepalanya dan berteriak, "Tidak, bukan aku, ibuku yang melakukannya. Dia yang menaruh racunnya. Aku tidak tahu apa-apa." Ia begitu pengecut hingga menjual ibu kandungnya sendiri di depan umum. Bu Wati, mendengar putranya menyalahkannya, begitu terkejut hingga matanya terbelalak dan mulutnya berbusa sebelum pingsan di tempat. Tepat pada saat itu, sirene mobil polisi meraung-raung dari bawah gedung, pintu ruang rapat sekali lagi didobrak. Tim polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus dengan seragam gagah masuk. Kepala tim memegang surat perintah dan dengan suara lantang mengumumkan, "Bima, Anda ditangkap untuk penyelidikan atas tindakan penipuan, penggelapan aset, korupsi di perusahaan, dan dugaan keterlibatan dalam kasus pembunuhan berencana yang terorganisir. Anda diminta untuk bekerja sama." Borgol dingin terkunci di pergelangan tangan Bima. Suara logam yang beradu terdengar kering, secara resmi mengakhiri kehidupan gemilang palsu seorang pengkhianat. Aku berdiri di sana, angkuh dan dingin, menyaksikan polisi menyeret pria yang pernah menjadi suamiku keluar dari ruangan. Drama ini benar-benar telah berakhir dengan darah dan air mata para pelaku kejahatan. Sedangkan aku telah secara resmi merebut kembali kerajaanku. Bunyi klik dari borgol yang mengunci pergelangan tangan Bima menggema di ruang rapat yang luas, kering, dan tajam. Momen itu, sekeliling seolah membeku. Seluruh pemegang saham, dewan direksi, dan karyawan yang hadir menahan napas, menatap tak percaya pada pria yang beberapa menit lalu masih berdiri angkuh di podium, kini punggungnya membungkuk, kedua lututnya gemetar hingga tak mampu berdiri tegak. Topeng moralis, intelektual lembut yang Bima bangun dengan susah payah selama 3 tahun telah terkoyak, memperlihatkan iblis pengecut, serakah, dan hina hingga ke dasarnya. "Pak Polisi, dengarkan saya, Anda salah. Saya direktur utama di sini. Saya punya surat kuasa yang sah. Istri saya sakit parah, dia berhalusinasi, dia memfitnah saya tidak korupsi, saya tidak membunuh. Semua itu ulah ibu saya, dia yang membeli racun tikus, dia yang menaruhnya di bubur. Saya sama sekali tidak tahu." "Laras, katakan pada mereka, kamu tahu betapa aku mencintaimu. Mana mungkin aku mencelakaimu. Semua ini karena ibuku yang pikun." Tersangka Bima harap menjaga ketertiban dan mematuhi perintah penangkapan. "Kami tidak bekerja berdasarkan omong kosong Anda. Seluruh berkas bukti transfer fiktif dari perusahaan ini ke perusahaan cangkang atas arahan Anda telah diverifikasi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus.
Mengenai tuduhan terkait kasus percobaan pembunuhan dengan racun, kami memiliki cukup bukti rekaman suara dan saksi untuk melakukan penahanan terhadap Anda. Simpan semua penjelasan Anda untuk di kantor polisi, bawa tersangka. Dua polisi tegap memapah Bima dan menyeretnya pergi. Ia meronta-ronta seperti ikan di atas talenan, mulutnya tak henti-hentinya berteriak, menyalahkan semua kejahatan pada ibu kandungnya sendiri. Di lantai, Bu Wati baru saja siuman dari pingsannya. Ia membuka mata sayu, tepat pada waktunya untuk mendengar kata-kata kejam dan pengalihan tanggung jawab dari mulut putra yang paling ia banggakan dan manjakan. Putra yang rela ia singkirkan menantunya demi kemewahan. Bima, apa yang kau katakan nak? Kau menyalahkan semuanya pada ibumu? Ya Tuhan, aku melahirkan seorang anak durhaka. Kamu yang menyuruhku membeli racun tikus. Kamu yang menghasutku menaruhnya di bubur Laras untuk mendapatkan uang asuransi demi membiayai perempuan jalang itu. Sekarang kau ditangkap, kau menjual ibumu sendiri. Polisi, dia dalangnya, tangkap dia, tembak mati dia. Saya tidak bersalah. Saya hanya mengikuti perintah anak saya. Kebenaran telanjang terungkap dari mulut para pelaku kejahatan yang saling mencabik-cabik, membuat seluruh ruangan bergidik ngeri. Para pemegang saham yang pernah meragukanku, para karyawan yang terburu-buru menjilat Bima, kini menundukkan kepala karena malu dan ngeri atas kejahatan keji ibu dan anak itu. Seorang poluan mendekati Bu Wati, dengan tegas membantunya berdiri, dan mengeluarkan sepasang borgol lagi. Ibu Wati, kami juga memiliki surat perintah penangkapan untuk Anda atas tuduhan kepemilikan bahan kimia terlarang dan dugaan keterlibatan dalam tindak pidana pembunuhan. Pengakuan Anda di sini akan dicatat dalam berita acara. Mohon kerjasamanya untuk ikut kami ke kantor polisi. Tidak, saya tidak mau pergi. Saya sudah tua, saya sakit-sakitan. Anak saya Dewi di rumah sakit, tidak ada yang merawat. Laras, ibu mohon nak, bicaralah pada polisi untuk melepaskan ibu. Ibu hilaf, ibu sudah sadar. Anggaplah ibu ini nenek dari anak di kandunganmu. Cabut laporanmu, nak. Ibu mohon padamu. Aku melangkah maju, menepis tangan kotornya dari celanaku. Tatapanku padanya tidak lagi mengandung emosi apapun, hanya sedingin menatap batu. Aku berkata dengan suara jelas agar semua orang mendengar. Jangan sebut-sebut anak di dalam perutku, karena kau tidak pantas. Saat kau dengan dingin menuangkan racun tikus itu ke dalam panci bubur, apakah kau berpikir tentang darah daging keluarga Bima yang tumbuh setiap hari di dalam tubuhku? Apakah kau berpikir bahwa kau sedang membunuh cucu kandungmu sendiri? Keserakahan telah membutakan matamu, mengubahmu menjadi iblis. Hari ini, kau dan putramu harus membayarnya. Hukum tidak akan mentolerir kejahatan, dan aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Bertobatlah di dalam penjara. Polisi membawa Bima dan Bu Wati meninggalkan ruang rapat. Sirene mobil patroli meraung lalu menjauh, menghilang di balik gerbang kantor. Mengembalikan keheningan ke dalam ruangan, aku perlahan kembali ke kursi pimpinan. Pengacara Ming berdiri di sampingku, membuka berkas cadangan, menatap para pemegang saham dan manajer senior. Hadirin sekalian, seperti yang baru saja terjadi, Bapak Bima telah resmi ditahan dan akan menghadapi tuduhan pidana yang sangat serius. Surat kuasa yang ia gunakan untuk mengelola perusahaan selama ini kami ajukan untuk dibatalkan karena terkait dengan tindakan penipuan dan percobaan pembunuhan. Saat ini, Bu Laras, pemegang saham terbesar, dan pendiri sah perusahaan, akan secara resmi kembali mengambil alih seluruh kendali operasional. Semua keputusan personalia, keuangan, dan kontrak yang ditandatangani oleh Bapak Bima selama sebulan terakhir, akan dibekukan untuk kepentingan audit independen. Aku memandang berkeliling ruangan. Bulan, kepala akuntan, tersenyum lega sambil menyeka air mata. Wajah-wajah yang pernah ditekan oleh Bima kini bernapas lega. Sementara beberapa antek yang baru diangkat Bima tampak pucat pasi, gemetar menunggu keputusan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan aroma kemenangan dan kebebasan setelah berhari-hari hidup dalam neraka. Rekan-rekan sekalian, selama ini karena alasan kesehatan dan masalah keluarga, saya telah membiarkan terjadi kesalahan yang tidak semestinya dalam manajemen. Saya meminta maaf kepada semua yang harus menanggung tekanan tidak masuk akal dari pimpinan sebelumnya. Mulai saat ini, perusahaan kita akan dibersihkan. Bulan. Segera segel semua pembukuan, bekerja sama erat dengan pihak berwenang untuk menagih kembali setiap sen yang telah digelapkan. Bagi individu yang terlanjur menerima uang kotor dan bersekongkol membuat bukti palsu, saya beri waktu 24 jam untuk mengaku dan mengembalikannya. Setelah batas waktu itu, saya akan menyerahkan seluruh daftar nama ke polisi ekonomi. Rapat hari ini selesai, silakan kembali bekerja. Ketika semua orang telah pergi, ruang rapat hanya menyisakan aku dan pengacara Ming. Aku terduduk di kursi, kedua tangan mengelus lembut perutku yang membuncit. Rasa lelah mulai datang, tetapi semangatku sangat waspada.
Mereka sudah masuk jaring, tetapi untuk menghukum mereka secara tuntas, tanpa memberi kesempatan untuk berkelit di pengadilan, aku membutuhkan satu pukulan psikologis terakhir, pukulan yang mengarah langsung ke titik terlemah dalam pertahanan keluarga Bima. Bu Laras, Anda melakukannya dengan sangat baik. Polisi sudah memiliki cukup bukti untuk kasus korupsi dan penipuan, tetapi untuk kasus percobaan pembunuhan, mereka pasti akan saling menyalahkan. Bu Wati akan bilang dia tidak tahu itu racun tikus, Bima akan bilang dia tidak pernah memerintah. Kita butuh kesaksian yang kuat, saksi yang tak terbantahkan untuk mengunci tuduhan ini. Saya tahu, Pak Pengacara. Dan saksi itu sekarang sedang terbaring di rumah sakit. Sore ini, saya akan secara pribadi mengunjungi adik ipar tercinta saya. Sudah waktunya Dewi memilih antara menutupi kejahatan ibu dan kakak yang siap membuangnya, atau menjadi saksi yang memberatkan mereka untuk menyelamatkan sisa hidupnya yang cacat. Bau alkohol khas rumah sakit menusuk hidung saat aku berjalan di lorong lantai 3 unit perawatan intensif. Membawa sekeranjang buah segar dan sebuah map dokumen, aku melangkah perlahan dan mantap. Dua polisi yang berjaga di luar kamar Dewi mengangguk hormat saat pengacara Ming menunjukkan surat izin dari tim penyidik. Aku mendorong pelan pintu kamar dan masuk. Di atas ranjang putih, Dewi terbaring tak bergerak. Separuh tubuh kirinya lumpuh total setelah keracunan hebat. Selang infus terpasang di lengannya yang kurus. Wajah yang dulu selalu dipoles riasan tebal dan angkuh, kini pucat dan miring. Mendengar langkah kaki, Dewi dengan susah payah membuka mata. Saat menyadari siapa yang datang, matanya terbelalak, memerah karena benci namun juga penuh ketakutan. Kau datang. Apa? Kau jahat, celakai. Aku menarik kursi plastik, duduk dengan santai di sampingnya, dan tersenyum. Aku meletakkan keranjang buah di meja lalu mengeluarkan ponselku. Dewi, bicaramu sulit, jangan dipaksakan. Aku kesini bukan untuk mendengar makianmu, tapi untuk membiarkanmu mendengar sesuatu. Sesuatu yang seharusnya kau ketahui. Kebenaran tentang orang-orang yang kau cintai. Aku tak menunggu reaksinya. Jariku dengan lembut menekan tombol putar pada rekaman yang kuambil di luar kamarnya beberapa hari lalu, suara jernih menggema di ruangan sunyi. Aku menaruh racun di bubur itu untuk melenyapkan menantu keparat itu. Siapa suruh kau rakus? Rencana ini milikku. Aku yang menyuruh ibu menaruh racun tikus untuk membunuh Laras demi mendapatkan 20 miliar uang asuransi. Anyam lado emu. Kalau kau berani buka mulut ke polisi, aku bersumpah akan mencabut selang perpipasanmu. Rekaman berakhir, ruangan menjadi sunyi senyap. Aku melihat dari sudut mata Dewi, air mata keruh mengalir. Wajahnya yang miring berkedut, giginya menggigit bibir bawah hingga berdarah. Ia kesakitan, bukan karena sisa racun, tapi karena pisau pengkhianatan dari ibu dan kakaknya sendiri. Tidak mungkin. Mas Bima, Ibu. Mereka tinggalkan aku. Mereka mau aku mati. Mereka tidak hanya ingin kau mati, Dewi. Pagi ini polisi sudah menangkap Mas Bima dan ibumu. Tuduhannya penipuan, penggelapan, dan percobaan pembunuhan. Mas Bima sudah mengaku di hadapan penyidik bahwa semua ini ulah ibumu yang pikun, dia tidak tahu apa-apa. Sementara ibumu menangis-nangis mengatakan semua itu paksaan dari Mas Bima. Mereka saling menyalahkan demi lolos dari hukuman. Dan kau tahu? Tak seorang pun dari mereka menyebut namamu. Tak ada yang peduli dari mana kau akan membayar biaya rumah sakit, atau siapa yang akan merawat sisa hidupmu yang lumpuh. Mereka. Iblis. Mereka tinggalkan aku, kau. Kau mau apa dariku? Aku mau kerja sama yang adil. Kau sudah dengar rekamannya. Bukti ini cukup untuk menjebloskan mereka ke penjara. Tapi polisi butuh kesaksian langsung darimu, korban yang selamat, yang mendengar langsung pengakuan mereka di ruangan ini. Jika kau setuju menjadi saksi, menandatangani berita acara pemeriksaan yang memberatkan Bima dan Bu Wati, mengungkap rencana mereka, aku akan membantumu. Bantu. Bagaimana? Aku memberi isyarat pada pengacara Ming. Ia mengeluarkan surat perjanjian yang sudah disiapkan. Ibu Dewi, ini adalah surat perjanjian dukungan medis dan biaya hidup dari klien saya, Bu Laras. Jika Anda setuju bekerja sama sepenuhnya dengan kepolisian, menjadi saksi yang memberatkan Bima dan Bu Wati, Bu Laras berkomitmen untuk menanggung seluruh biaya rumah sakit Anda saat ini, dan juga akan memberikan tunjangan yang cukup untuk Anda menyewa perawat di panti rehabilitasi selama 10 tahun ke depan. Pikirkan baik-baik, Dewi. Ibu dan kakakmu pasti akan membusuk di penjara. Harta mereka akan disita negara untuk mengganti kerugian perusahaanku. Jika kau tidak punya bantuanku, dengan tubuh lumpuh begini, kau akan terbuang di jalanan. Kau dulu rela memakan semangkuk bubur beracun demi sebuah tas mewah. Sekarang, aku membeli sisa hidupmu dengan jaminan kehidupan. Harga yang sangat bagus, bukan? Aku benci mereka. Mereka anggap nyawaku seperti sampah. Kau
Kau janji akan merawatku? 10 tahun. Asalkan kau jujur menceritakan semua yang kau tahu kepada polisi. Jelaskan bagaimana Bima mengarahkan ibumu, di mana racun dibeli, bagaimana rencana 20 miliar itu mereka diskusikan. Aku seorang pebisnis, hitam di atas putih. Perjanjian ada di sini. Kau hanya perlu mengangguk, pengacaraku dan penyidik di luar akan segera masuk untuk mengambil keterangan. Dewi menatap lekat surat perjanjian itu, lalu menatapku. Matanya tak lagi menunjukkan kesombongan. Di hadapan kematian dan pengkhianatan, manusia akan berpegang pada apapun untuk bertahan hidup. Ia mengertakkan gigi, air mata jatuh membasahi spray. Kebencian pada ibu dan kakaknya telah mengalahkan sisa-sisa ikatan darah. Aku setuju. Panggil polisi. Aku akan bongkar semuanya. Aku mau mereka masuk penjara, merasakan penderitaan sepertiku. Aku tersenyum, senyum kemenangan dari lubuk hati. Catur yang sempurna telah kumainkan. Menggunakan racun untuk melawan racun, menggunakan keluarga mereka sendiri untuk menusukkan pisau paling mematikan pada vonis mereka. Aku menoleh ke pengacara Ming, mengangguk pelan. Pengacara Ming melangkah ke pintu, mempersilakan 2 polisi dan penyidik masuk. Selamat sore, Ibu Dewi. Kami dari kepolisian. Kami mendapat informasi bahwa Anda siap bekerja sama memberikan keterangan terkait kasus percobaan pembunuhan dan penipuan yang dilakukan oleh Bima dan Wati. Perekam suara dan kamera sudah dinyalakan. Mohon berikan keterangan yang jujur dan objektif. Aku mundur, melipat tangan di dada, mengamati adik iparku dengan susah payah mengeluarkan setiap kata tuduhan, setiap detail tentang bagaimana Bu Wati pergi ke pedalaman membeli racun tikus tanpa bau dan warna, setiap diskusi antara Bima dan Bu Wati tentang merekayasa tempat kejadian, setiap ancaman akan mencabut selang pernapasan. Semuanya diungkapkan. BAP selesai dibuat, Dewi menggunakan tangan kanannya yang masih bisa bergerak, dengan gemetar menempelkan cap jempolnya pada setiap halaman. Vonis untuk keluarga Bima telah resmi dipaku. Aku berbalik dan melangkah keluar dari kamar itu, meninggalkan seorang lumpuh yang kini hidup dari belas kasihan orang yang pernah ingin ia celakai. Udara di luar lorong terasa jauh lebih mudah untuk dihirup. Pukulan psikologis ini telah memadamkan semua harapan Bima dan ibunya untuk berkelit. Sekarang, aku hanya perlu menunggu dan melihat bagaimana mereka hancur di ruang interogasi saat dihadapkan pada kesaksian dari darah daging mereka sendiri. Ruang interogasi di rutan Polda terasa dingin. Dinding kedap suara berwarna abu-abu membuat suasana semakin mencekam. Dari balik kaca satu arah, aku dan pengacara Ming berdiri mengamati Bu Wati yang duduk meringkuk di kursi besi. Setelah 3 hari ditahan, penampilannya sudah sangat menyedihkan. Rambut acak-acakan, mata cekung menghitam. Baju tahanan yang kebesaran menonjolkan betapa hinanya wanita yang dulu dengan angkuh menyebut dirinya nyonya besar di sebuah villa. Seorang penyidik masuk dengan setumpuk berkas tebal. Ia duduk di hadapan Bu Wati, meletakkan perekam suara, matanya yang tajam menatap wajah gemetar wanita jahat itu. Tersangka Wati, hari ini kami melanjutkan pemeriksaan atas tuduhan percobaan pembunuhan dan keterlibatan dalam penipuan. Sebelumnya, Anda bersikeras bahwa menaruh racun tikus ke dalam bubur adalah sebuah kekeliruan. Anda masih mempertahankan keterangan itu? Iya. Iya. Pak. Saya sudah tua, mata saya rabun. Rumah banyak tikus, jadi saya beli racun. Waktu masak, saya panik, entah bagaimana bisa jatuh ke dalam panci. Saya bersumpah, Pak. Saya tidak sengaja. Dia menantu saya, sedang mengandung cucu saya. Mana mungkin saya setega itu? Saya dizalimi, Pak. Dizalimi. Lalu bagaimana Anda menjelaskan fakta bahwa racun tikus yang Anda beli berbentuk bubuk halus tanpa warna dan bau, dibungkus plastik transparan, sementara bumbu di dapur Anda disimpan dalam toples kaca berlabel? Seorang juru masak berpengalaman seperti Anda bisa keliru antara membuka toples kaca dengan merobek bungkus plastik? Waktu itu saya terburu-buru, Pak. Saya panik, jadi asal ambil saja. Tolong, Pak, saya benar-benar tidak sengaja. Anda masih keras kepala. Baiklah. Saya akan perdengarkan sesuatu. Penyidik itu mengeluarkan ponsel dari map, memutar sebuah rekaman. Bukan rekaman dari rumah sakit, melainkan rekaman percakapan telepon antara Bima dan Bu Wati sebelum kejadian, yang berhasil dipulihkan oleh tim forensik. Bu sudah dapat barangnya, yang tidak ada warna dan baunya itu. Sudah, dari seorang kenalan di pedalaman. Katanya 1 sendok saja cukup untuk membuat orang mati. Dokter pun sulit mendeteksinya. Bagus, Ibu ingat, atur waktunya pas dia pulang kerja dan lelah. Masak bubur ayam lalu masukkan. Lakukan dengan bersih. Jangan sampai si Dewi menyentuhnya. Setelah selesai, 20 miliar uang asuransi cair, kita semua pindah ke villa baru bersama Indah dan anaknya. Tersangka Wati, Anda kenal suara ini?
Ini percakapan antara Anda dan putra Anda, Bima. Rencana meracuni, membunuh demi 20 miliar uang asuransi dan harta laras sudah diatur dengan jelas. Sampai kapan Anda akan terus berakting pikun? Mulut Bu Wati ternganga, wajahnya pucat seperti mayat. Ia menatap ponsel itu, seluruh tubuhnya gemetar. Benteng pertahanannya yang terbuat dari kebohongan telah hancur berkeping-keping, tapi naluri egoisnya selalu mencari cara untuk menyelamatkan diri. Ia langsung merangkak ke meja, menangis histeris. Pak, saya dipaksa. Bima, anak saya yang memaksa saya. Saya ibunya, apa katanya harus saya turuti? Dia bilang butuh uang untuk membiayai anak haramnya. Dia yang membeli polis asuransi, dia yang menyuruh saya membeli racun. Dia mengancam akan mengusir saya dari rumah jika saya tidak melakukannya. Saya hanya kaki tangan, Pak. Dalangnya adalah Bima. Tangkap dia, hukum dia seberat-beratnya. Saya hanya menuruti perintah, Anda cepat sekali menyalahkan anak Anda. Sayangnya, di ruang interogasi sebelah, anak Anda memberikan keterangan yang sangat berbeda. Bima mengaku bahwa Andalah yang membenci menantu Anda, merasa kesal karena pengeluarannya diatur, sehingga Anda berinisiatif membeli racun untuk membunuhnya. Bima mengaku baru tahu setelah kejadian, dan hanya menutupi karena kasihan pada ibunya. Ia menolak semua tuduhan telah menghasut Anda. Apa? Anak setan, anak durhaka. Dia berani menyalahkan semuanya padaku, dia yang merencanakan segalanya. Dia yang akan menikmati 20 miliar itu, dan sekarang dia mau aku mati menggantikannya? Tidak akan, Pak, saya akan mengaku, saya akan bongkar semuanya. Dia yang menyuruh saya menaruh racun. Dia yang membuat dana gelap dan menguras perusahaan laras. Dia bahkan berjanji akan memberiku 5 miliar jika semua ini berhasil. Saya punya bukti, saya masih menyimpan pesan-pesan darinya. Itu belum semuanya, Bu Wati. Kami punya satu kesaksian lagi. Kesaksian dari putri Anda, Dewi. Dari ruang observasi, aku melihat Bu Wati terdiam, matanya melebar bingung. Penyidik meletakkan BAP dengan cap jempol merah Dewi di atas meja. Putri Anda sudah siuman dan menandatangani berita acara pemeriksaan sebagai saksi. Dia mengaku mendengar langsung Anda dan Bima mengakui perbuatan sengaja menaruh racun untuk membunuh Laras. Dia juga bersaksi bahwa Bima mengancam akan mencabut selang pernapasannya jika ia berani melapor. Putri Anda, yang sekarang lumpuh karena semangkuk bubur buatan Anda, menuntut hukuman seberat-beratnya untuk Anda dan Bima. Anda sudah tidak bisa mengelak lagi. Ya Tuhan. Dewi, kenapa kau lakukan ini pada ibumu? Bima, kau menghancurkan ibu. Bu Wati membenamkan wajahnya di meja, meraung seperti binatang buas yang terluka. Putranya menyalahkannya demi menyelamatkan diri. Putrinya menjadi saksi yang memberatkannya demi balas dendam. Keluarga yang ia banggakan, ikatan darah yang selalu ia gunakan untuk menceramahiku, kini putus berantakan di dalam 4 dinding sel tahanan. Keserakahan tanpa batas telah membuat mereka saling membunuh, dan sekarang mereka saling mendorong satu sama lain ke jurang kematian. Tersangka Wati, semua bukti sudah sangat jelas. Pengakuan jujur saat ini adalah satu-satunya kesempatan agar hukum mempertimbangkan sikap Anda. Sikap keras kepala Anda hanya akan menjadi faktor pemberat. Tulis laporan kronologis, akui secara detail setiap waktu, proses pembelian racun, cara pelaksanaan, dan peran Bima sebagai dalang dalam kasus ini. Saya tulis. Saya akan bongkar semuanya. Bima tidak akan bisa lolos. Aku yang melahirkannya, aku yang akan menyeretnya ke neraka bersamaku. Pak, beri saya kertas dan pulpen. Melihat wanita itu gemetar memegang pulpen, menulis setiap baris pengakuan kejamnya dan putranya, aku tersenyum sinis dan menoleh ke pengacara Ming. Pertarungan psikologis ini sukses besar. Mereka tidak hanya mengaku, tapi juga saling mengunci kesalahan satu sama lain karena kebencian internal. Aku berbalik dan melangkah keluar dari ruang observasi. Tugasku di sini sudah selesai. Sekarang, saatnya hukum menjalankan misinya, membawa iblis-iblis ini ke pengadilan, memaksa mereka membayar harga termahal atas apa yang telah mereka lakukan padaku dan anakku. Tunggulah, Bima. Sidang besok akan menjadi nisan bagi karier dan hidupmu. Melangkah keluar dari gerbang pengadilan negeri yang dingin dan megah, aku menengadah menyambut sinar matahari sore yang cerah. Langit hari ini tinggi dan biru, tak ada lagi gumpalan awan kelabu dari badai masa lalu. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara segar memenuhi paru-paruku. Sudah lama sekali, sejak melangkahkan kaki ke rumah keluarga Bima, baru kali ini aku bisa merasakan setiap tarikan napas begitu ringan dan bebas. Aku mengelus lembut perutku yang kini sudah membesar, merasakan tendangan kecil dari makhluk mungil di dalam. Sudut bibirku tanpa sadar membentuk senyuman, bukan senyum sinis dan pahit seperti hari-hari penuh ketegangan, melainkan senyum tulus,
utuh, dan damai dari lubuk hatiku yang terdalam. Di belakangku, tangisan pilu, jeritan putus asa dari Buwati dan Bima, serta rintihan tak berdaya Dewi, telah selamanya terkubur di balik pintu sel yang tertutup rapat. Vonis 20 tahun penjara untuk dalang utama, hukuman seumur hidup untuk pelaku langsung atas penipuan dan percobaan pembunuhan, serta kecacatan permanen bagi kaki tangan yang serakah. Semua itu telah menutup sebuah drama berdarah dan penuh air mata. Banyak orang yang menyaksikan persidangan bertanya padaku, mendorong seluruh keluarga suami ke penjara, menekan mereka hingga ke titik terendah. Apakah hatimu merasa puas atau ada sedikit rasa kasihan? Aku hanya menggelengkan kepala. Tidak ada kepuasan, juga tidak ada setetes pun rasa kasihan atau dendam. Ketika kau telah melewati neraka terdalam, ketika kau telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri orang yang kau panggil ibu dan suami dengan santai menaburkan racun ke dalam mangkuk buburmu hanya untuk uang kotor, maka perasaan atau kebencian pun menjadi tak berarti. Aku tidak membalas dendam karena benci. Aku melawan karena aku harus bertahan hidup. Aku melakukan semua itu untuk melindungi darah daging yang tumbuh setiap hari di dalam tubuhku, untuk memotong sendiri tumor ganas yang menggerogoti hidupku. Sekarang, ketika tumor itu telah diangkat, aku memilih untuk melepaskannya. Aku menyerahkan mereka pada karma yang mereka tanam sendiri. Sedangkan aku menarik diri untuk merawat taman masa depanku sendiri bersama anakku. Melihat kembali perjalanan 10 tahun masa mudaku, dari seorang buruh jahit miskin menjadi seorang pengusaha wanita, lalu dengan sukarela merendahkan diri menjadi istri yang sabar dan pasrah, aku tiba-tiba menyadari betapa bodohnya aku dulu. Aku pernah memegang teguh pemikiran usang seperti jutaan wanita Asia lainnya, bahwa mengalah akan membawa kebaikan, bahwa seberapapun hebatnya seorang wanita di luar, di rumah ia harus mundur selangkah, mengurangi ketajamannya untuk mengangkat suaminya. Aku keliru berpikir bahwa dengan bersikap murah hati, dengan mengerahkan seluruh tenaga, keringat, dan air mata untuk keluarga suami, mereka akan tersentuh, akan menganggapku seperti darah daging mereka sendiri. Tapi kenyataannya adalah sebuah tamparan keras di wajah. Pengorbanan buta tidak akan pernah ditukar dengan cinta. Itu hanya akan memupuk keserakahan tak berdasar dari para munafik. Ketika kau mengubah dirimu menjadi keset, orang tidak akan ragu untuk menginjakmu demi melangkah maju. Dari abu pernikahan yang gagal, dari kekecewaan yang paling menyakitkan, seorang laras yang lemah dan penurut telah mati. Sebagai gantinya, lahir seorang ibu, seorang wanita kuat yang sadar, tangguh dan angkuh. Pertarungan hidup dan mati yang baru saja kulalui telah memberiku pelajaran berdarah. Pelajaran yang kuyakini setiap wanita harus ukir dalam hati agar tidak pernah jatuh ke dalam jurang tragedi yang sama. Untuk para wanita di luar sana, yang siang malam berjuang untuk keluarga, pelajaran terbesar yang ingin kusampaikan adalah jangan pernah berilusi tentang kekuatan pengorbanan dan jangan pernah kehilangan kemandirian finansial. Uang bukanlah segalanya. Uang tidak bisa membeli cinta sejati, tetapi uang adalah baju zirah terkuat yang melindungi martabat dan nyawamu saat badai datang. Coba tanyakan, jika aku hanya seorang istri yang bergantung pada suami, jika aku tidak memiliki rantai butik yang menghasilkan miliaran setiap bulan, apakah aku punya sumber daya untuk menyewa detektif terbaik? Pengacara paling cerdik untuk membalikkan keadaan? Jika aku tidak mandiri, mungkin kematianku akan berlalu dalam keheningan, dan para penjahat itu akan dengan santai menjalani sisa hidup mewah mereka di atas kuburanku dan anakku. Ingatlah, seberapapun kau mencintai seorang pria, seberapapun terhormatnya penampilan keluarga suamimu, tetaplah siapkan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Hasilkan uangmu sendiri, kelola asetmu sendiri, dan jangan pernah malu atau merasa bersalah untuk meminta perjanjian pranikah atau transparansi keuangan. Kejelasan tidak membunuh cinta, itu hanya membunuh mereka yang berniat jahat dan ingin memanfaatkan cintamu. Pelajaran kedua, pahit namun sangat realistis, adalah belajarlah menggunakan kepala dingin yang diiringi hati yang hangat. Kita, para wanita, sering bertindak berdasarkan emosi. Saat mengetahui dikhianati atau ditindas, naluri pertama kita adalah berteriak, menangis, membongkar segalanya saat itu, juga untuk menuntut keadilan. Tapi ledakan emosi itu seringkali hanya memberikan kepuasan sesaat dan malah menempatkan kita pada posisi yang lemah. Apakah kalian ingat momen ketika aku berdiri di balik pintu dapur, melihat ibu mertuaku menaruh racun tikus di buburku? Hatiku saat itu seperti tercabik-cabik. Naluri menyuruhku menyerbu masuk, menghancurkan panci itu, dan menampar wajahnya. Tapi jika aku melakukannya, aku hanya akan menjadi wanita gila yang berteriak tanpa bukti kejahatan apapun. Mereka akan dengan mudah mengelak, membersihkan nama mereka, dan aku akan selamanya hidup dalam ancaman. Daripada membiarkan emosi memimpin, aku memilih menelan air mataku, memainkan drama senjata makan tuan yang paling sempurna. Aku membiarkan keserakahan mereka menggali kuburan mereka sendiri. Saat menghadapi kejahatan,
air mata adalah hal yang paling tidak berguna. Hanya ketenangan, pengumpulan bukti, pemahaman hukum, dan serangan yang tepat pada waktunya yang merupakan cara merespons dari wanita yang berkelas. Jangan pernah melabrak di jalanan. Jangan buang ludah untuk memaki mereka yang tidak punya nurani. Gunakan hukum, gunakan kecerdasan untuk membuat mereka kehilangan semua martabat, harta, dan kebebasan. Itulah hukuman yang paling elegan. Dan terakhir, pelajaran tentang melepaskan. Kita sering terikat oleh status istri, menantu, oleh stigma sosial yang takut dicemooh saat keluarga berantakan. Tapi, teman-teman, sebuah keluarga hanya benar-benar menjadi keluarga jika di dalamnya ada cinta, rasa hormat, dan keamanan. Ketika tempat yang kau sebut rumah berubah menjadi sarang ular berbisa, ketika orang yang kau sebut kerabat adalah mereka yang ingin merenggut nyawamu, maka menghancurkan sarang palsu itu bukanlah dosa, melainkan penyelamatan diri yang paling agung. Jangan takut untuk keluar dari pernikahan yang beracun. Saat kau berani memotong bagian yang membusuk dari hidupmu, itulah saat kau menanam benih untuk kehidupan baru yang lebih cemerlang. Aku telah menjual villa di BSD itu, juga butik-butik yang menyimpan terlalu banyak kenangan kelam. Aku menarik semua modal, memeluk anak dalam kandunganku, dan pindah ke kota baru yang penuh sinar matahari dan angin laut. Aku memulai kembali dari nol dalam hal percintaan, tetapi dari angka puluhan miliar dalam hal keuangan dan kedamaian mutlak dalam jiwa. Bulan-bulan yang lembut kini tidak lagi dinodai oleh kebohongan. Aku bangun setiap pagi, membuat segelas susu hangat untuk diriku sendiri, mendengarkan musik klasik yang menenangkan, dan mencurahkan seluruh cintaku untuk menyambut malaikat kecil yang akan segera lahir. Kejahatan telah membayar harganya di balik jeruji besi. Sedangkan aku menjalani kehidupan yang cemerlang, bersinar, dan lebih angkuh dari sebelumnya. Balas dendam termanis bukanlah menenggelamkan musuh ke dalam lumpur, melainkan saat kita berdiri di puncak, menjalani kehidupan yang bebas, bahagia, dan